Bab 401 Tuan Qin Yuxin. Qin Yuxin mengangkat kepalanya dan menatap Chen Feiyu, matanya yang cerah dipenuhi dengan kasih sayang yang mendalam. Chen Feiyu sangat terkejut. Baginya, kecuali hari ini, dia hanya melihat dua sisi Qin Yuxin. Jauh di lubuk hatinya, selain merasa bahwa Qin Yuxin cantik, mulia dan baik hati, dia tidak punya pikiran lain. Bahkan hari ini di lobi villa keluarga Qin, ketika dia menghadapi Qin Haiking dan melamar Qin Yuxin untuk menikah dengannya, dia lebih tersentuh oleh Qin Yuxin daripada cinta. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa putri dari keluarga Qin ini, yang dicintai oleh ribuan orang di mata dunia, akan begitu mencintaiku. Sementara Chen Feiyu tergerak, ada juga sedikit permintaan maaf di dalam hatinya, ekspresinya tegas, seolah-olah dia membuat janji, dan dia berkata dengan lembut, kamu akan memenuhi saya, dan saya akan memenuhi Anda. Mata Qin Yuxin bersinar karena terkejut dan bahagia, lalu dia menangis. Dia menangis dan tertawa dan berkata, Feiyu, Yuxin sangat bahagia, sangat bahagia. Saya bisa mendapatkan jaminan Feiyu. Yuxin merasa sangat bahagia. Chen Feiyu memiliki senyum hangat di bibirnya dan matanya yang lembut meskipun Qin Yuxin biasanya tidak minum, dia merasa mabuk untuk pertama kali dalam hidupnya. Qin Yuxin seperti anak kucing, duduk malas di pelukan Chen Feiyu, dia tiba-tiba teringat sesuatu, berkedip dan berkata sambil tersenyum, Feiyu, bisakah kamu memberitahuku sekarang, mengapa kamu datang ke ibu kota provinsi kali ini? Jangan katakan padaku bahwa kamu datang ke sini untukku. Aku memikirkannya dengan hati-hati, dan kamu mungkin tidak tahu bahwa aku akan bertunangan dengan Lu Nyang pada saat itu. Yuxinku benar-benar gadis yang cerdas, Chen Feiyu terkekeh. Feiyu, beritahu saja saya. Qin Yuxin mengguncang bahu Chen Feiyu dan berkata dengan genit, beritahu Yuxin, mungkin Yuxin bisa membantumu. Chen Feiyu kemudian teringat bahwa dua saudara perempuan Qin Yuxin dan Qin Siki juga ahli seni bela diri, jadi dia tersenyum dan berkata, saya datang ke ibu kota provinsi untuk keluarga Zhao dan keluarga Fang. Saya punya dendam dengan mereka untuk dipecahkan. Qin Yuxin terkejut dan berubah menjadi serius, dan berkata dalam pemikiran yang dalam, saya tidak tahu banyak tentang keluarga Zhao, tapi saya tahu banyak tentang keluarga Fang. Saya mendengar dari tuan saya bahwa meskipun keluarga Fang biasanya sangat rendah kuncinya, sebenarnya, keluarga Fang adalah keluarga seni bela diri yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Ada banyak master dalam keluarga. Mereka adalah eksistensi transenden di ibu kota provinsi. Bahkan tuanku tidak berani memprovokasi dia dengan mudah. Karena kamu memiliki dendam terhadap keluarga Fang, aku tidak bisa mengabaikan masalah ini. Feiyu, aku akan membawamu menemui tuanku di lain hari, mungkin mentorku dapat membantumu. Tuanmu. Chen Feiyu bertanya dengan rasa ingin tahu apa kekuatan tuanmu. Ini rahasia. Setelah Feiyu bertemu mentor saya, dia secara alami akan mengetahui segalanya. Saya berjanji dengan kekuatan mentor saya, dia pasti akan sangat membantu Anda, kata Qin Yuxin misterius. Meskipun Chen Feiyu berpikir bahwa dia sudah cukup sendirian, menghadapi tatapan penuh perhatian dari wanita cantik itu, Chen Feiyu masih mengangguk dan berkata sambil tersenyum, oke. Qin Yuxin sangat terkejut sehingga dia mengambil inisiatif untuk memberikan ciuman kepada Chen Feiyu sebagai hadiah, terlepas dari rasa malunya. Setelah itu, mereka berdua tinggal di kamar kerja selama sekitar setengah jam. Chen Feiyu merasa bahwa tinggal di kamar terlalu lama dapat dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman. Meskipun Chen Feiyu tidak takut pada apapun, dia tidak memiliki reputasi yang baik untuk itu. Bagaimanapun juga, Qin Yuxin, jadi dia mengusulkan untuk membalas budi. Ada yang harus kulakukan, jadi aku bangun dan bersiap untuk pergi. Meskipun Qin Yuxin enggan untuk pergi, sebagai wanita yang cerdas, dia tahu betul bahwa dia harus memberikan ruang yang cukup kepada pria. Sesampainya di lobi villa, ketika Chen Feiyu hendak mengucapkan selamat tinggal dan pergi, Qin Haiking tiba-tiba tertawa dan berkata, Feiyu, kamu tahu, kami bukan orang luar. Berbicara tentang ini, wajah cantik Qin Yuxin memerah, merasa malu dan bahagia. Dengarkan saja Qin Haiking yang terus berkata, bisakah Anda memberikan beberapa resep lagi untuk obat yang sama dengan pil gujing? Jangan khawatir, Anda pasti tidak akan menderita kerugian ketika keuntungannya dibagi. Setelah selesai berbicara, Qin Haiking, kepala keluarga Qin yang terkenal di ibu kota provinsi, memandang Chen Feiyu dengan gugup, takut Chen Feiyu akan menolak.
Bab 402, Keras Kepala Duan Xiang. Chen Feiyu sedikit mengernyit dan berkata sambil berpikir, saya sudah bersiap untuk membuka perusahaan farmasi. Keluarga Qin dapat bekerja sama dengan perusahaan saya secara langsung. Kami akan membahas masalah spesifik secara mendetail ketika saatnya tiba. Setelah mengatakan itu, Chen Feiyu pergi, dan saudara perempuan Qin serta Qiao Fenghua secara alami mengikutinya keluar untuk mengantarnya pergi. Qin Haiqing dan Qin Yuanwei adalah dua orang yang tersisa di aula villa. Qin Yuanwei berdiri dari tempat duduknya dan berkata, saudaraku, bagaimana? Sudah kubilang sebelumnya bahwa Chen Feiyu pasti akan mengejutkanmu. Apakah kamu percaya sekarang? Qin Haiqing mengangguk dan menghela nafas, ombak di belakang sungai yang mendorong ombak ke depan. Prestasi Chen Feiyu di masa depan benar-benar tidak terbatas. Tuhan memberkati keluarga Qin. Merupakan keberuntungan Yuxin bahwa dia bisa menjadi pasangan dengan Chen Feiyu, dan itu juga keberuntungan keluarga Qin saya. Jika kamu diberitahu bahwa Chen Feiyu adalah penguasa dunia bawah tanah di Provinsi Changlin, kamu mungkin akan lebih terkejut lagi, bukan? Qin Yuanwei berpikir dalam hatinya, tentu saja, Qin Yuanwei tidak mengucapkan kalimat ini. Karena Chen Feiyu tidak mengatakannya hari ini, dia tentu punya alasannya, dan Qin Yuanwei tidak akan banyak bicara. Ketika Chen Feiyu datang ke pintu villa Qin, dia tiba-tiba melihat Duan Xiang membawa koper merahnya dan berdebat dengan Liu Yezu dengan marah. Karena penasaran, Chen Feiyu berjalan mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang terjadi. Duan Xiang baru saja menemukan Chen Feiyu dan langsung berseru. Dia yang semula marah langsung tenang bahkan merasa sedikit bingung. Dia tergagap, Tuan Chen, halo Nona Qin. Liu Yezu juga terkejut. Meskipun dia mengira dia adalah kerabat keluarga Qin, keluarganya tahu tentang urusan keluarganya. Dialah yang disebut kerabat yang dipaksa melakukannya sendiri. Jika keluarga Qin tidak melakukannya, sadarilah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan cepat mengangguk dan membungkuk untuk menyapa, halo, Nona Yuxin, halo, Nona Shiki. Qin Yuxin dan Qin Shiki hanya mengangguk. Bagi mereka, kecuali Chen Feiyu, mereka selalu berpikiran terbuka terhadap lawan jenis. Ketika Duan Xiang melihat tatapan Liu Yezu yang menyanjung, kilatan rasa jijik muncul di matanya. Chen Feiyu memiliki kesan yang baik terhadap Duan Xiang, dia melirik koper merah yang dibawanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa denganmu? Duan Xiang menggigit bibir bawahnya dengan lembut, merasa sedikit kesepian, dan berkata, Tuan Chen, saya berencana untuk melapor ke sekolah dan pindah ke asrama sekolah, tetapi Liu Yezu tidak mengizinkan saya pergi, jadi saya berdebat di sini, membuatmu tertawa. Kamu ingin pergi, kenapa? Chen Feiyu sedikit terkejut. Tiba-tiba, Duan Xiang melirik Qin Yuxin dengan ekspresi rumit, lalu menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan tidak mengatakan alasannya. Dia hanya menatap Chen Feiyu, mengumpulkan keberaniannya, dan berkata penuh harap, Tuan Chen, saya akan segera pergi ke sekolah, terima kasih. Atas perhatian dan kebaikanmu, bolehkah aku meninggalkan informasi kontakmu? Begitu kata-kata ini keluar, firasat buruk tiba-tiba muncul di hati Liu Yezu, dan dia ingin menghentikannya, tetapi dia tidak berani-berani di depan saudara perempuan Qin, karena takut Chen Feiyu akan meninggalkan kontaknya. Informasi dan menggaruk kepalanya dengan cemas. Chen Feiyu sedikit mengernyit, lalu tersenyum dan berkata, oke. Lalu dia memberitahu Duan Xiang nomor ponselnya. Duan Xiang merasa bersemangat di dalam hatinya, menyimpan nomor tersebut di ponselnya, dan menunjukkan senyuman cerah. Yuxin, tolong buat pengaturannya dan minta seseorang mengirimnya ke sekolah, kata Chen Feiyu kepada Qin Yuxin. Qin Yuxin hanya mengangguk dan menjawab. Tidak perlu merepotkan Nona Qin, saya bisa naik taksi sendiri. Tiba-tiba, Duan Xiang menggelengkan kepalanya karena menolak, mengangkat kepalanya dengan bangga, dengan keras kepala membawa kopernya, dan berjalan keluar untuk naik taksi. Villa keluarga Qin adalah kawasan villa kelas atas dengan area yang luas. Dibutuhkan lebih dari 1 jam hanya berjalan keluar untuk naik taksi. Duan Xiang adalah seorang gadis pendiam dan membawa koper yang berat. Chen Feiyu bingung dan tidak mengerti mengapa Duan Xiang begitu keras kepala. Chen Feiyu memutar matanya dan berjalan melewati Duan Xiang. Di tengah ekspresi terkejut Duan Xiang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil kopernya dan berkata, kebetulan saya akan pergi juga. Saya akan mengantarmu. Nona Qiao, tolong bawakan lebih banyak.
Bab 403, setuju dengan kondisi apapun. Tidak masalah. Qiao Fenghua memberi isyarat oke. Chen Feiyu terkekeh, mengambil koper Duan Xiang, dan memasukkannya ke dalam bagasi Maserati milik Qiao Fenghua. Duan Xiang melihat punggung Chen Feiyu, ekspresinya penuh emosi dan sedikit emosi yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, Qiao Fenghua dengan tajam menyadari ada sesuatu yang salah dengan cara Duan Xiang memandang Chen Feiyu, seolah-olah dia sedang melihat seseorang yang dia kagumi. Dia terkejut secara mental, melepas kacamatanya, memandang Duan Xiang dengan hati-hati, dan mengangguk diam-diam. Agar adil, Duan Xiang memiliki fitur wajah yang indah, kulit putih, dan mata yang cerah. Penampilannya memang pilihan terbaik. Dan yang paling penting, Duan Xiang memiliki perasaan Xiao Jiabiu yang tidak dimiliki Qin Yuxin. Inilah kelebihannya. Setelah mengetahui hal ini, Qiao Fenghua diam-diam mengerutkan kening. Setelah Chen Feiyu mengangguk kepada saudara perempuan Qin, dia menyeret Duan Xiang menuju Maserati. Duan Xiang tampak enggan dan cemberut, tetapi matanya dipenuhi kegembiraan. Dia dan Chen Feiyu masuk ke Maserati dan pergi. Liu Yezu memandang Maserati yang perlahan-lahan pergi, matanya dipenuhi kecemburuan. Tak lama kemudian, Duan Xiang diantar ke gerbang sekolah. Karena pendaftaran resmi belum dimulai, gerbang sekolah relatif sepi, hanya ada beberapa pejalan kaki. Duan Xiang keluar dari mobil dan hanya mengambil 2 langkah ketika dia tiba-tiba berbalik dan menatap Chen Feiyu, ekspresinya penuh harapan, dan bertanya, "Tuan Chen, jika saya memiliki kesempatan di masa depan, bolehkah saya menelepon kamu dan mengundangmu untuk keluar dan bermain?" Dalam ekspresi gugup Duan Xiang, Chen Feiyu mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Oke." Duan Xiang menghela nafas lega, senyum cerah muncul di sudut mulutnya, dan dia merasa cerah dan berbalik untuk pergi. Di dalam mobil, hanya tersisa Chen Feiyu dan Qiao Fenghua. Qiao Fenghua melihat latar belakang Duan Xiang di kejauhan dan berkata dengan penuh arti, "Dia sangat cantik." "Kamu juga sangat cantik," kata Chen Feiyu ringan, ekspresinya tidak berubah. "Terima kasih atas pujiannya." Tidak ada gadis yang tidak suka mendengar pujian, tidak terkecuali Qiao Fenghua. Dia menatap Chen Feiyu dengan lambaian mata dan berkata dengan senyuman di bibirnya, "Apakah kamu benar-benar pandai dalam bidang kedokteran?" Tentu saja, Chen Feiyu mengangguk dan mengakui. "Apakah kamu memiliki keterampilan medis yang tinggi? Saya bisa disebut sebagai dokter ajaib modern. Kalau begitu kamu ikut aku sekarang dan bantu aku merawat pasien, oke?" Tiba-tiba, Qiao Fenghua bertanya dengan gugup, matanya penuh harapan. Dia punya ide di benaknya sejak dia mendengar bahwa Chen Feiyu adalah seorang dokter ajaib. Chen Feiyu diam-diam mengerutkan kening. Dalam rencana awalnya, setelah menyelesaikan urusan keluarga Qin di siang hari, dia diam-diam akan pergi ke keluarga Zhao dan langsung pergi ke sarang harimau Longtan untuk menjelajahi realitas sekte Qiu Jianxing. Jika dia pergi dengan Qiao Fenghua sekarang, itu jelas tidak sejalan dengan rencananya. Namun, melihat mata Qiao Fenghua yang penuh harap, Chen Feiyu merasa lembut ketika dia ingat bahwa dia telah merawatnya selama 2 hari terakhir, dan mengangguk dan berkata, "Tidak masalah." "Ya." Qiao Fenghua sangat terkejut hingga dia tidak bisa menahan diri untuk bersorak. Kemudian dia terkejut, menatap Chen Feiyu dengan pandangan meminta maaf, dan tersenyum canggung, "Aku kehilangan ketenanganku dan membuatmu tertawa." Chen Feiyu tersenyum dan berkata, "Saya suka gadis dengan temperamen sejati, tapi saya sangat penasaran, siapa pasien yang membuat Anda begitu kasar?" "Itu kakekku." Qiao Fenghua berkata dengan serius sambil mengemudi menuju rumah Qiao, "Kakekku adalah orang terbaik bagiku di dunia ini, jadi selama kamu bisa menyembuhkan kakekku, apapun kondisinya, aku akan selalu berjanji dan aku, Qiao Fenghua, akan menepati janjiku." Chen Feiyu tercengang, "Apakah Anda menyetujui persyaratan apapun?" Jika dipikir-pikir baik-baik, kalimat ini menjadi ambigu. Bab 404, Enkripsi Data. Chen Feiyu tanpa sadar memandang ke arah Qiao Fenghua, tetapi Qiao Fenghua terlihat sangat serius, matanya jernih, dan dia jelas tidak memikirkan hal lain. Pada saat yang sama, di villa keluarga Lu. Lu Baoyu duduk di sofa dan melihat informasi tentang Chen Feiyu di meja kopi, ekspresinya penuh kebingungan. Karena tidak ada kabar dalam informasi Chen Feiyu kecuali namanya. "Saya tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Chen Feiyu, Saudari Xin, apa yang terjadi?" Lu Baoyu bingung dan sedikit terkejut. Di depan Lu Baoyu, berdiri seorang wanita cantik dengan penampilan anggun dan penampilan rata-rata.
Namanya Zhou Yuexin. Dia adalah penanggung jawab keluarga Lu yang bertanggung jawab mengumpulkan intelijen. Jaringan intelijennya sangat besar. Lu keluarga bisa menjadi keluarga terkaya di ibu kota provinsi, dan Zhou Yuexin banyak terlibat dalam hal itu. Zhou Yuexin terutama bertanggung jawab pergi ke kota Mingji untuk menyelidiki Chen Feiyu kali ini. Tapi Lu Baoyu tidak pernah menyangka bahwa Zhou Yuexin, yang tidak pernah mengecewakan siapapun, kali ini akan kembali dengan tangan kosong ketika dia pergi untuk menyelidiki Chen Feiyu. Zhou Yuexin tampak sama terkejutnya dan berkata, "Nona, kami pergi menyelidiki Chen Feiyu tadi malam dan menemukan bahwa informasinya dienkripsi, tetapi kami tidak cukup tinggi untuk memeriksanya. Data dienkripsi. Bagaimana ini mungkin? Ada orang di seluruh kota Mingji yang bahkan Anda tidak dapat menyelidikinya." Lu Baoyu bahkan lebih terkejut lagi. Lu Baoyu tahu lebih baik daripada siapapun tentang enkripsi data. Secara umum, hanya tokoh penting di negara atau orang-orang dari departemen misterius tertentu yang memiliki otoritas seperti itu. Meskipun keluarga Lu adalah keluarga terkaya di ibu kota provinsi, mereka juga dianggap sangat kaya. Kuat di provinsi Changlin. Tetapi bahkan dia dan Lu yang tidak diperlakukan dengan enkripsi file. Dan milik Chen Feiyu sebenarnya dienkripsi jelas, pasti ada kekuatan besar di belakangnya. Memikirkan hal ini, Lu Baoyu terkejut dan tidak bisa menahan keningnya. "Nona, saya khawatir Chen Feiyu tidak sederhana. Sebelum kita sepenuhnya memahami asal-usulnya, saya sarankan untuk tidak menghadapinya dengan mudah," saran Zhou Yuexin. "Aku tahu, tapi bagaimana jika identitas Chen Feiyu misterius? Aku, Lu Baoyu, tidak akan pernah menyerah begitu saja setelah menyinggung keluarga Lu." Lu Baoyu mencibir dan melanjutkan, "Saudari Xin, tolong buat pengaturannya. Saya akan mengundang Chen Feiyu untuk membuat janji besok siang. Bertemu." Setelah selesai berbicara, cahaya terang muncul di mata Lu Baoyu. "Ya, Nona." Zhou Yuexin terkejut, lalu dia menjawab dengan hormat, berbalik dan berjalan keluar. Setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba teringat sesuatu, berbalik dan berkata, "Ngomong-ngomong, Nona, ketika orang-orang kita berada di kota Mingji, saya mendengar beberapa berita yang sangat penting yang menurut saya harus Anda ketahui." "Berita apa?" Lu Baoyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia mengetahui karakter Zhou Yuexin dengan sangat baik dan tahu bahwa dia selalu tegas. Karena dia mengatakan berita ini penting, maka itu pasti penting. "Saya mendengar bahwa orang kuat yang tiada taranya muncul dari udara tipis di kota Mingji, dan dengan hormat dipanggil Tuan Chen oleh orang-orang di dunia bawah tanah. Dikatakan bahwa Tuan Chen menguasai setengah dari dunia bawah tanah di provinsi Changlin dalam waktu yang sangat singkat, dan juga disukai oleh Kaisar Langit. Pei Fengyin dari provinsi Yun telah dianggap sebagai musuh seumur hidupnya, dan bahkan untuk sementara membatalkan rencananya untuk memasuki dunia bawah tanah provinsi Changlin karena keberadaan Tuan Chen," kata Zhou Yuexin. Meskipun dia mengetahui berita itu tadi malam, dia masih terkejut ketika menceritakannya sekarang. "Apakah ada ahli seperti itu di kota Mingji? Saya ingat keluarga Zhao sedang mengincar dominasi dunia bawah tanah di provinsi Changlin. Saya tidak menyangka mereka akan dicegat. Tuan Chen ini tampaknya benar-benar ahli." Lu Baoyu dia kaget, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Berita ini memang sangat penting, tapi bagi kami, yang terpenting saat ini adalah menghadapi Chen Feiyu. Jika kami memiliki kesempatan di masa depan, itu akan terjadi. Jangan terlambat untuk bertemu Tuan Chen lagi." Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Zhou Yuexin, dan dia berkata dengan ragu, "Nona, menurut Anda apakah mungkin Tuan Chen yang legendaris itu adalah Chen Feiyu?" Bab 405, Rencana Lu Baoyu. "Tidak mungkin." Lu Baoyu segera menyangkalnya dan berkata, "Meskipun saya tidak mengenal Tuan Chen, saya kurang lebih pernah mendengar tentang Pei Feng. Disebut-sebut sebagai musuh seumur hidup oleh Pei Feng, dia jelas merupakan seorang orang yang luar biasa berbakat dan cantik. Chen Feiyu juga tidak memenuhi syarat." Zhou Yuexin menggelengkan kepalanya dan tertawa, merasa bahwa dia terlalu aneh. Lagi pula, bagaimana mungkin Chen Feiyu, yang baru berusia 20 tahun, menjadi Tuan Chen, yang terkenal di dunia bawah tanah di provinsi Changlin? "Silakan dan buat pengaturan untuk urusan besok secepat mungkin. Saya ingin memastikan Chen Feiyu tidak pernah kembali." Lu Baoyu berkata dengan percaya diri. Zhou Yuexin menjawab, lalu berbalik dan pergi, diam-diam berpikir di dalam hatinya, wanita tertua selalu sangat mudah ketika dia mengambil tindakan.
Chen Feiyu pasti akan mati tanpa tempat pemakaman kali ini. Chen Feiyu, jika kamu ingin disalahkan, cukup saja menyalahkanmu karena terlalu sombong dan menyinggung keluarga Lu. Zhou Yuexin mengheningkan cipta sejenak untuk Chen Feiyu. Chen Feiyu tidak tahu bahwa Lu Baoyu berkomplot melawannya, dan dia bahkan tidak tahu siapa Lu Baoyu saat ini. Dia sedang duduk di Maserati merah Qiao Fenghua, mendengarkan perkenalan singkat Qiao Fenghua dengan keluarga Qiao. Di ibu kota provinsi, keluarga Qiao juga merupakan keluarga yang sangat berkuasa, cukup kuat untuk bersaing dengan keluarga kaya seperti keluarga Qin dan keluarga Zhao. Orang yang sendirian memimpin keluarga Qin menuju kejayaan adalah kepala keluarga Qiao. Keluarga, Tuan Qiao Qingyuan. Tapi sekarang, Tuan Qiao sakit parah dan keluarga Qiao tidak memiliki pemimpin. Di ibu kota provinsi yang dikelilingi oleh serigala, dapat dikatakan bahwa mereka berada dalam krisis di setiap langkahnya. Namun, dalam situasi berbahaya seperti ini, alih-alih bersatu, keluarga Qiao terbagi menjadi dua faksi terbentuk, saling bertarung untuk mendapatkan kekuasaan. Bisa dibilang meski keluarga Qiao masih terlihat megah dari luar, nyatanya situasi sudah genting. Setelah Chen Feiyu mendengarkan dengan tenang, dia tiba-tiba berkata, dengan kata lain, selama kakekmu dihidupkan kembali, bahaya keluarga Qiao secara alami akan hilang, bukan? Ya, itulah yang terjadi, kata Qiao Fenghua. Dia tidak tahu mengapa dia memberitahu Chen Feiyu rahasia keluarga Qiao ini. Mungkin karena misteri dan kekuatan Chen Feiyu dia merasakan rasa percaya. Tidak lama kemudian, sampai di villa keluarga Qiao. Setelah Chen Feiyu keluar dari mobil, dia menemukan banyak mobil mewah yang diparkir di halaman, yang paling umum adalah Porsche. Sepertinya keluarga Qiao benar-benar kaya. Setelah berjalan ke lobi villa, ada banyak orang di dalam. Di kursi depan tengah, dua pria parubaya duduk di kiri dan kanan. Mereka berusia sekitar 40-an. Mereka berdua tampak dewasa dan tampan, terutama pria di sebelah kiri, yang alisnya lebar. Jian agak mirip dengan Qiao Fenghua. Pada saat yang sama, banyak orang yang duduk di belakang mereka, tidak hanya dapat dibedakan dengan jelas, tetapi juga terdapat bau mesiu yang tidak terlihat. Ketika Qiao Fenghua melihat kedua pria ini, dia terkejut dan bertanya dengan heran, "Ayah, paman kedua, mengapa kalian semua ada di sini?" Pria parubaya di sebelah kiri sedikit mengernyit setelah melihat Qiao Fenghua. Alih-alih menjawab pertanyaannya, dia malah bertanya, "Fenghua, bukankah kamu pergi ke rumah Qin hari ini? Mengapa kamu kembali sekarang? Dia adalah temanmu." Saat dia mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya ke Chen Feiyu, ekspresinya penuh keraguan. Dia terus menatap Qiao Fenghua dan Chen Feiyu, diam-diam menebak tentang hubungan antara Chen Feiyu dan Qiao Fenghua. Qiao Fenghua memutar matanya, berjalan bersama Chen Feiyu, dan berkata, "Ayah, dia adalah temanku Chen Feiyu. Feiyu, izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Ini ayahku Qiao Jingyi, dan dia adalah paman keduaku Qiao Kuankun." Qiao Jingyi, ayah Qiao Fenghua, mengangguk dan tersenyum pada Chen Feiyu. Chen Feiyu hendak membagi hadiah itu ketika tiba-tiba, paman kedua Qiao Fenghua, Qiao Kuankun, mencibir dan berkata, "Fenghua, kenapa aku tidak pernah melihat temanmu ini? Dia seharusnya tidak berasal dari ibu kota provinsi. Kamu harus selalu ingat bahwa kamu adalah putri sulung keluarga Qiao. Nona, kamu harus menjaga identitasmu, tidak sembarang orang bisa menjadi temanmu." Bab 406, Bangga Qiao Kuankun. Begitu kata-kata ini keluar, Chen Feiyu mengerutkan kening dan merasa tidak senang. Qiao Fenghua terkejut. Chen Feiyu adalah ahli tingkat master. Bahkan jika keluarga Qiao adalah keluarga terkaya di ibu kota provinsi, Chen Feiyu marah dan pergi dengan marah. Keluarga Qiao tidak punya pilihan selain melakukan apapun. Terlebih lagi, Chen Feiyu saat ini satu-satunya yang bisa menyembuhkan kakek. Harapan. Memikirkan hal ini, Qiao Fenghua segera memberikan pandangan meminta maaf pada Chen Feiyu. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak akan peduli. Qiao Fenghua merasa senang. Tiba-tiba, Qiao Jingyi mendengus dingin dan berkata, "Kakak kedua, dengan siapa putriku berteman sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Mengapa itu tidak penting?" Qiao Kuankun menjawab dengan balas dendam, tidak menyerah sama sekali, dan bersenandung, "Tuan Yu, Fenghua adalah putri dari keluarga Qiao, dan dia selalu mewakili wajah keluarga Qiao. Tentu saja, saya harus memikirkan reputasi keluarga Qiao.
Feng Hua, dia adalah keponakan saya, dan saya adalah seorang paman. Apakah salah jika peduli dengan keponakan saya? Sebaliknya, Anda, sang ayah, biarkan Feng Hua berteman dengan orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Hah, menurutku kamulah yang gagal menjadi seorang ayah. Itu tanggung jawabmu. Kiao Jingyi sangat marah dan hendak membalas. Tiba-tiba, Kiao Feng Hua merasa tidak berdaya dan tiba-tiba berkata, "Ayah, paman kedua, tolong berhenti berdebat. Fei Yu bukan hanya teman saya, tetapi juga seorang dokter ajaib dengan keterampilan medis yang sangat tinggi. Saya mengundangnya ke sini hari ini untuk merawat kakek." Begitu kata-kata ini keluar, hampir semua orang di lobi Villa Kiao, termasuk Kiao Jingyi dan Kiao Kuan-kun, memandang Chen Fei Yu dengan heran. Semua orang melihat bahwa Chen Fei Yu masih sangat muda dan berpakaian santai, dengan tangan di saku dan terlihat malas. Dia sepertinya tidak memiliki keterampilan medis. Mungkinkah Chen Fei Yu seperti ini adalah keajaiban yang dikatakan Dr. Kiao Feng Hua? Semua orang menggelengkan kepala, merasa Kiao Feng Hua telah ditipu oleh Chen Fei Yu, bahkan banyak orang yang tidak bisa menahan diri dan mulai tertawa di depan umum. Chen Fei Yu berdiri di depan mata semua orang, ekspresinya acuh tak acuh, matanya tenang, dan dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Kiao Jingyi memandang Chen Fei Yu dari atas ke bawah. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Chen Fei Yu adalah seorang dokter ajaib. Dia terdiam dan hendak menolak. Tiba-tiba, mata Kiao Kuan-kun berbinar dan dia tertawa terbahak-bahak. Dia meletakkan tangannya di atas tangannya dan berkata sambil tersenyum, Oke, jarang sekali Feng Hua memikirkan lelaki tua itu dan membawa teman-temannya untuk merawat lelaki tua itu di orang. Kesalehan berbaktinya patut dipuji. Secara kebetulan, saya juga membawa dokter hari ini. Dokter, menurut saya tidak lebih baik dari ini, biarkan dokter ajaib ini Chen. Chen bersaing dengan teman saya untuk melihat siapa yang bisa menyembuhkannya. Pak Tua, bagaimana dengan itu? Wajah Kiao Jingyi sedikit berubah. Mereka semua datang ke Villa Kiao kali ini karena Kiao Kuan-kun mengundang seorang ahli otak terkemuka di negara yang telah terkenal selama lebih dari 10 tahun. Ada kemungkinan besar dia bisa menyembuhkan penyakit Tuan Kiao. Namun, melihat Chen Fei Yu diundang oleh Kiao Feng Hua, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa di usianya, dia hanya mengetahui sedikit keterampilan medis yang dangkal. Bagaimana dia bisa menjadi dokter ajaib? Dibandingkan dengan para ahli yang diundang oleh Kiao Kuan-kun, He tidak akan malu. Memikirkan hal ini, Kiao Jingyi mengeluh dalam hatinya bahwa Kiao Feng Hua tidak mengenal orang dengan baik, memelototinya dengan tajam, dan hendak mengatakan tidak kepada Kiao Kuan-kun. Tiba-tiba, Kiao Kuan-kun yang pertama berkata, "Saudaraku, kamu tidak berani, kan?" Saat dia mengatakan itu, Kiao Kuan-kun menunjukkan ekspresi provokatif. Kiao Jingyi menahan kata-katanya begitu keluar dari bibirnya. Jika dia mengakui di depan umum bahwa dia tidak berani bersaing, dia pasti akan kehilangan reputasinya di depan anak-anak keluarga Kiao yang mendukungnya. Tetapi jika dia setuju, Chen Fei Yu pasti akan kalah dan dia akan malu. Dilema. Kiao Jingyi hendak memikirkan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, sehingga dia bisa menolak lamaran Kiao Kuan-kun tanpa kehilangan mukanya sendiri. Karena kamu ingin berkompetisi, maka aku setuju, tiba-tiba, Chen Fei Yu menjawab dengan tenang. Bab 407, menerima taruhan. Meski suaranya membosankan, rasanya seperti guntur yang meledak di tanah. Semua orang terkejut pada awalnya, dan kemudian tertawa terbahak-bahak, menertawakan Chen Fei Yu karena melebih-lebihkan kemampuannya. Kiao Jingyi, khususnya, terkejut sekaligus kesal. Dia menyesal tidak menolak Kiao Kuan-kun sebelumnya. Sekarang Chen Fei Yu telah setuju di depan begitu banyak orang, mustahil baginya untuk menarik kembali kata-katanya. Kiao Kuan-kun mempertahankan identitasnya dan mencoba menahan tawanya. Wajahnya memerah dan dia berkata, Oke, ini yang kamu katakan sendiri. Kemudian mintalah Dokter Ilahi Chen untuk berkompetisi dengan dokter yang saya undang. Don, bukankah kamu menginginkannya? Penyesalan. Chen Fei Yu tersenyum percaya diri, siapa yang akan menyesalinya, mungkin. Kejutan muncul di mata Kiao Kuan-kun, dan dia tiba-tiba memutar matanya dan berkata dengan jahat, sepertinya Dr. Chen sangat percaya diri. Karena ini adalah kompetisi, mengapa kita tidak bertaruh, saudara, tentang perusahaan penjualan makanan Cheng Kun? Bukankah Anda dan saya selalu memiliki perbedaan pendapat mengenai pilihan manajer umum? Jika Chen Fei Yu menang,
saya tidak akan menentukan siapa yang ingin Anda pilih sebagai manajer umum. Jika saya menang, hal yang sama berlaku sebaliknya, bagaimana dengan itu? Perusahaan penjualan makanan Chengkun adalah merek jaringan di bawah grup Kiaojia, yang dapat menghasilkan keuntungan ratusan juta setiap tahun. Posisi manajer umum juga menjadi prioritas utama. Baik itu Kiao Jingyi atau Kiao Kuan-kun, selama mereka bisa mengaturnya orang-orang mereka sendiri untuk menjadi Chengkun Food Manager umum, perusahaan penjualan adalah jaminan kuat untuk persaingan posisi kepala keluarga Kiao. Hati Kiao Jingyi terkoyak, tetapi dia tidak bisa bertobat secara terbuka di depan semua orang, jadi dia hanya bisa mengedipkan mata pada Kiao Fenghua dan membiarkannya memikirkan solusinya. Kiao Fenghua menarik Chen Feiyu dan bertanya dengan cemas, "Feiyu, seberapa yakin kamu?" "Jangan khawatir, tidak ada penyakit di dunia yang tidak dapat saya obati." Chen Feiyu sangat percaya diri, dan tiba-tiba menambahkan, "Jika ada penyakit yang tidak dapat saya obati, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyembuhkannya." Begitu dia mengatakan ini, semua orang di sekitarnya mulai tertawa lagi. Hanya Kiao Fenghua yang tampaknya terpengaruh oleh kepercayaan diri Chen Feiyu. Dia menatap Chen Feiyu dalam-dalam, mengangguk dengan berat, dan berkata, "Saya percaya Anda, kami menerima taruhan ini." Semua orang berseru kaget, tidak pernah menyangka bahwa Kiao Fenghua, yang selalu rasional, akan menjadi gila bersama Chen Feiyu. Kiao Jingyi menamparkan pahanya dan ususnya berubah menjadi hijau karena penyesalan. Kiao Kuan-kun tertawa keras, seolah-olah posisi manajer umum perusahaan penjualan makanan Chengkun, tidak, bahkan kepala keluarga Kiao, mudah dijangkau. Dia tampak sangat bangga dan berkata, "Oke, kalau begitu, tunggu saja sebentar-sebentar, Dr. Hu, saya sedang merawat orang tua di ruangan itu. Ketika Dr. Hu keluar, saya akan membiarkan Anda masuk." Chen Feiyu mengangguk dan tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, apa penyakit Tuan Kiao?" Semua orang berseru. Setelah menunggu lama, Chen Feiyu berani bertaruh dengan Tuan Kiao bahkan tanpa mengetahui penyakit apa yang dialami Tuan Kiao. Dia belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Semua orang, termasuk Kiao Kuan-kun, tertawa terbahak-bahak, ekspresi mereka penuh ejekan. Wajah Kiao Jingyi menjadi lebih merah, dan dia semakin yakin bahwa Chen Feiyu akan kalah kali ini. Pikiran untuk melepaskan posisi manajer umum perusahaan penjualan makanan Chengkun membuat hatinya berdarah. Kiao Fenghua merasa kesal untuk beberapa saat, dia hanya fokus memperkenalkan situasi keluarga Kiao kepada Chen Feiyu, tapi dia bahkan lupa memberitahunya hal yang begitu penting. "Kakek saya mengidap penyakit Alzheimer, yang juga dikenal sebagai demensia." Kiao Fenghua merasa sedih untuk beberapa saat. Menurut tingkat medis saat ini, penyakit Alzheimer tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Bahkan komunitas medis memiliki pendapat berbeda tentang penyebab sebenarnya dari penyakit Alzheimer. Bahkan jika Chen Feiyu benar-benar seorang dokter ajaib, Kiao Fenghua hanya memiliki 3 poin kepercayaan pada Chen Feiyu. Ternyata itu penyakit Alzheimer. Penyakit ini memang sulit diobati, Chen Feiyu sedikit mengernyit, dan terlihat bahkan dia merasa sedikit kesusahan. Melihat adegan ini, Kiao Jingyi tidak percaya pada Chen Feiyu. Tiba-tiba, pintu kamar tidur di dekatnya dibuka, dan seorang dokter berjas putih keluar dengan ekspresi lelah di wajahnya. Melihat dokter ini, Chen Feiyu hampir tertawa saat itu juga. Bab 408, Pembohong Ajaib. Karena dokter ini tidak lain adalah Hu Wenguang, yang awalnya kalah dalam kompetisi medis dengan Chen Feiyu di keluarga Xie, namun kemudian menjadi sangat menghormati Chen Feiyu. Hu Wenguang adalah seorang ahli otak terkenal di Tiongkok dan memiliki reputasi tinggi di seluruh Tiongkok. Terakhir kali Xie Anxiang menderita kanker otak stadium lanjut, dia juga mengundang Hu Wenguang. Kali ini Kiao Kuan-kun mengundang Hu Wenguang untuk berobat, yang masuk akal dan masuk akal. Dalam hal yang tidak terduga, Hu Wenguang menghormati saya sebagai dewa. Kiao Kuan-kun sebenarnya meminta Hu Wenguang untuk bersaing dengan saya dalam keterampilan medisnya. Sekarang dia akan ditampar wajahnya, kata Chen Feiyu sambil tersenyum pada dirinya sendiri. Kiao Fenghua tidak mendengar kata-kata Chen Feiyu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Feiyu, apa yang kamu katakan?" "Bukan apa-apa. Aku akan membiarkanmu menonton pertunjukan yang bagus nanti, dan kamu akan mengetahuinya nanti." Chen Feiyu tersenyum misterius. Meskipun Kiao Fenghua merasa aneh, merupakan hal yang baik baginya melihat Chen Feiyu terlihat begitu percaya diri, dengan senyuman meyakinkan di bibirnya. Tetapi mata Kiao Kuan-kun berbinar,
dia segera berdiri dan pergi ke sisi Hu Wenguang, dan buru-buru bertanya, Dokter Hu, bagaimana kabar ayah saya? Jika Hu Wenguang benar-benar dapat menyembuhkan lelaki tua itu akan sangat bahagia sehingga dia bahkan mungkin akan mewariskan gelar kepala keluarga kepada Kiao Kuan-kun, yang tidak bisa tidak dipedulikan oleh Kiao Kuan-kun. Kiao Jingyi dan Kiao Fenghua juga memandang Hu Wenguang dengan gugup. Perbedaannya adalah Kiao Fenghua dengan tulus berharap untuk menyembuhkan penyakit kakeknya, sementara Kiao Jingyi ingin lelaki tua itu bangun, tetapi juga tidak ingin Kiao Kuan-kun memenangkan taruhan. Jadi dia penuh dengan keterikatan di hatinya. Karena penglihatannya terhalang oleh Kiao Kuan-kun, Hu Wenguang tidak melihat Chen Feiyu dan berkata dalam hati, Tuan kedua Kiao, saya baru saja menjalani diagnosis dan pengobatan. Tuan Kiao sudah tua dan lemah, jadi situasinya tidak terlalu buruk. Optimis. Kecuali keajaiban terjadi, menurut saya. Harapan untuk kembali normal sepenuhnya sangat tipis, tetapi bukan sepenuhnya mustahil. Jika kita berkonsentrasi pada pengondisian, masih ada kemungkinan perbaikan setelah 1 tahun. Kiao Fenghua tiba-tiba merasa kecewa. Kemudian dia melihat ke arah Chen Feiyu di sebelahnya, ini adalah harapan terakhirnya. Kekecewaan melintas di mata Kiao Kuan-kun. Lalu dia memutar matanya dan menghela nafas. Penyakit Alzheimer memang sulit diobati, tetapi jika dapat membuat kondisi orang tua itu membaik dan penderitaannya berkurang, maka kita, sebagai anak-anak, hampir tidak dapat melakukannya. Yang terbaik. Tunjukkan rasa berbakti, saudaraku, bisakah yang disebut dokter ajaib yang kamu bawa ke sini memiliki kemampuan untuk memperbaiki kondisi orang tua itu? Kiao Kuan-kun melirik Kiao Jingyi dan Chen Feiyu, merasa sangat bangga. Bahkan jika lelaki tua itu tidak dapat disembuhkan, selama dia memenangkan taruhan, ada kemungkinan besar bahwa posisi kepala keluarga Kiao akan menjadi miliknya, Kiao Kuan-kun, dan yang paling penting adalah Hu Wenguang, sebagai seorang ahli otak yang terkenal secara nasional, hanya bisa dengan enggan menggunakan kondisi orang tua itu telah membaik, tetapi bahkan lebih mustahil lagi bagi Chen Feiyu muda untuk menyembuhkan orang tua itu. Tentu saja, dia bukan satu-satunya, semua orang yang hadir kecuali Kiao Fenghua memiliki gagasan ini. Kiao Jingyi mengerutkan kening dan berkata sambil berpikir, Dr. Hu Wenguang adalah seorang ahli otak terkenal di negara ini. Bahkan saya pernah mendengarnya. Karena Dr. Hu belum menyembuhkan orang tua itu, saya pikir lebih baik kita memberi saja dan anggap itu sebagai hasil imbang. Di mata Kiao Jingyi, kecuali keajaiban terjadi, Chen Feiyu tidak akan pernah bisa menyembuhkan lelaki tua itu, jadi dia mempermainkan dan memanfaatkan fakta bahwa Hu Wenguang gagal menyembuhkan lelaki tua itu, dan nyaris tidak berhasil menyamakan kedudukan. Ini sudah yang terbaik untuk Kiao Jingyi. Hasilnya adalah, saudaraku, karena teman Fenghua mengaku sebagai dokter ajaib, dia harus memiliki keterampilan medis yang hebat. Jika dia ingin mengobati penyakit Alzheimer belaka, dia harus berada di ujung jarinya. Pada saat itu, orang tua itu tidak hanya akan sembuh, tetapi juga orang kakak laki-lakinya juga akan bisa duduk di perusahaan penjualan makanan cengen. Posisi manajer umum membunuh 2 burung dengan 1 batu, bagaimana bisa dianggap seri? Kiao Kuan-kun berkata dengan senyum tulus, seperti jika dia benar-benar memikirkan tentang Kiao Jingyi. Kiao Jingyi mendengus, tentu saja dia mengerti bahwa Kiao Kuan-kun hanya mencoba membujuknya dengan kata-kata. Tiba-tiba, Hu Wenguang berkata dengan heran, masih ada orang di sini yang mengaku sebagai dokter ajaib. Dan mereka juga bisa menyembuhkan penyakit Alzheimer. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Jika ada dokter ajaib seperti itu, semuanya akan berakhir. Tiongkok. Tidak, itu pasti sudah terjadi sejak lama. Hal ini telah menimbulkan sensasi di komunitas medis global. Saya berani menegaskan bahwa orang seperti itu tidak ada. Tuan Kiao, berhati-hatilah jika Anda bertemu dengan seorang pesulap atau pembohong. Bab 409, Hormati Aku Seperti Dewa. Hu Wenguang samar-samar merasa bahwa Dr. Chen seharusnya bisa menyembuhkan penyakit Alzheimer, tetapi Chen seharusnya berada di kota Mingji sekarang, jadi dia tidak akan pernah muncul di sini. Ternyata dia mungkin pembohong. Kiao Kuan-kun berkata sambil tersenyum sinis, menggunakan kata pembohong dengan sangat serius. Wajah Kiao Jingyi menjadi semakin jelek. Dokter Hu, sudah lama tidak bertemu, Anda semakin bangga. Tiba-tiba, suara Chen Feiyu terdengar. Hu Wenguang memiliki ingatan yang mendalam tentang suara ini, dia tampak terkejut saat ini, dia dengan cepat melihat ke arah suara itu dan segera berseru.
Saya melihat Chen Feiyu berdiri di aula, dengan tangan di belakang punggung, memandang Hu Wenguang sambil bercanda. Chen. Dokter ajaib Chen. Mengapa kamu ada di sini? Hu Wenguang terkejut dan berdiri di sana dengan kaget. Dokter Chen. Kiao Jingyi, Kiao Kuan-kun dan yang lainnya terkejut ketika mendengar gelar ini, terutama Kiao Kuan-kun, yang memiliki firasat buruk di hatinya. Kiao Fenghua terkejut, dan kemudian, kegembiraan yang mendalam memenuhi hatinya. Chen Feiyu mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum main-main, Anda baru saja mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat sepenuhnya menyembuhkan penyakit Alzheimer. Dan Anda juga mengatakan bahwa saya pembohong. Hu Wenguang bersemangat dan segera bereaksi. Dia berlari ke arah Chen Feiyu dengan ekspresi panik. Di hadapan semua orang, dia membungkuk kepada Chen Feiyu dan berkata dengan hormat, saya tidak tahu bahwa Dokter Ilahi Chen ada di sini. Saya adalah orang yang mengucapkan kata-kata arogan untuk melihat sekilas ke langit. Di mana saya menyinggung Chen Feiyu? Wow! Semua orang gempar. Para ahli otak terbaik di negara ini tidak hanya sangat menghormati Chen Feiyu, tetapi juga dengan hormat memanggilnya, Dokter Ajaib Chen. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Kiao Jingyi menggosok matanya untuk memastikan dia melihatnya dengan benar. Tiba-tiba matanya berbinar dan dia berpikir, dokter yang dibawakan Kiao Kuan-kun sangat menghormati Chen Feiyu. Pada akhirnya, tidak peduli apakah dia dapat menyembuhkan penyakit orang tua itu sakit atau tidak, saya pasti memenangkan taruhan ini. Oke, bagus sekali. Memikirkan hal ini, Kiao Jingyi merasa kebosanan aslinya telah hilang. Dia tanpa sadar menatap Kiao Kuan-kun. Benar saja, dia melihat wajah lama Kiao Kuan-kun memerah, seolah-olah telah berubah menjadi wajah hati babi. Kiao Jingyi merasa begitu senang. Dokter Hu, apa yang terjadi? Anda adalah seorang ahli yang terkenal secara nasional. Bagaimana Anda bisa begitu menghormati seorang anak dengan mulut kuning seperti dia dan memanggilnya dokter ajaib? Kiao Kuan-kun tidak tahan lagi dan berbicara dengan wajah gelap. Pertanyaan. Hu Wenguang kemudian berdiri tegak, melirik ke arah Kiao Kuan-kun, dan menghela nafas, Tuan kedua Kiao, Anda tidak tahu apa-apa. Saya telah berurusan dengan Dokter Ilahi Chen beberapa kali dan sangat terkesan dengan keterampilan medisnya yang luar biasa. Di depannya, keterampilan medis saya seperti anak berusia 3 tahun, tidak layak untuk disebutkan. Saya berani mengatakan bahwa jika ada dokter ajaib di dunia, itu pasti Dokter Chen. Jika memang ada seseorang di dunia ini yang dapat sepenuhnya menyembuhkan penyakit Alzheimer Tuan Kiao, maka orang tersebut pasti Dokter Chen. Semua orang kembali terkejut, mereka tidak pernah menyangka bahwa Hu Wenguang, sebagai seorang ahli terkenal, akan begitu menghormati Chen Feiyu. Wajah Kiao Kuan-kun berubah drastis, dia memaksakan senyum di sudut mulutnya, memutar matanya, dan berkata kepada Kiao Jingyi, saudaraku, karena Chen, dokter ajaib, dan dokter Hu saling kenal, jika mereka terus berkompetisi, pasti akan merusak keharmonisan, atau bagaimana kalau kita buat seri seperti yang kamu katakan sebelumnya? Setelah mengatakan ini, kata tak tahu malu muncul di benak semua orang. Saat ayahku baru saja mengusulkan undian, paman keduaku tidak hanya menolak, tapi juga mencoba mempengaruhinya. Sekarang jelas Feiyu lebih unggul. Melihat situasinya tidak berjalan baik, paman keduaku langsung menyarankan malah menggambar. Dia akan mengambil semua hal yang baik. Ada apa? Kiao Fenghua berpikir dengan jijik. Kiao Jingyi juga sama-sama menghina, tapi di permukaan dia tersenyum ramah, bagaimana diskusi tentang keterampilan medis bisa merusak keharmonisan. Selain itu, lamaran yang baru saja saya buat telah ditolak oleh Anda. Sebagai kakak tertua, saya juga sangat tidak berdaya. Saya lihat, ini mari kita lanjutkan kompetisinya. Bab 410, cobalah yang terbaik. Kiao Kuan-kun tiba-tiba merasa seperti baru saja menembak dirinya sendiri dengan batu, dan wajahnya berubah jelek. Kiao Jingyi merasa bahagia di hatinya, dia merasa bangga, dan dia bahkan sangat menyukai Chen Feiyu. Orang yang paling bahagia di antara mereka tidak lain adalah Kiao Fenghua. Pertama-tama, dia membawa Chen Feiyu. Chen Feiyu mampu dan dihormati oleh orang lain, yang membuatnya terlihat baik. Kedua, semakin mampu Chen Feiyu, semakin besar kemungkinannya dia untuk menyembuhkan Tuan Wu. Memikirkan hal ini, Kiao Fenghua merasa bahagia dan lebih menghargai Chen Feiyu. Karena dokter ajaib Chen memiliki keterampilan medis yang sangat baik,
tolong segera minta Dokter Ajaib Chen untuk merawat lelaki tua itu. Dokter Ajaib Chen, saya serahkan semuanya padamu. Kiao Jingyi berdiri dan menangkupkan tangannya. Terlepas dari apakah Chen Feiyu dapat menyembuhkan orang tua itu, Kiao Jingyi telah menang dalam pertarungan memperebutkan kepala keluarga ini, dan siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa keuntungan ini datang dari Chen Feiyu, jadi dia sangat berterima kasih kepada Chen Feiyu. Chen Feiyu tersenyum dengan tenang dan mengikuti Kiao Fenghua menuju kamar Tuan Wu. Setelah hanya mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba melihat kembali ke arah Kiao Kuan-kun dan berkata dengan tenang, saya katakan sebelumnya bahwa Anda pasti akan menyesalinya. Apakah Anda percaya sekarang? Ekspresi Kiao Kuan-kun berubah, pembuluh darah muncul di dahinya, dan cahaya terang muncul di matanya. Di sebuah ruangan antik di villa keluarga Kiao, hanya ada Chen Feiyu, Kiao Fenghua, dan seorang lelaki tua kurus. Orang tua itu terbaring sendirian di tempat tidur, ekspresinya kusam, dan masih ada air liur di mulutnya. Feiyu, dia adalah kakekku. Kiao Fenghua menyeka air liur dari mulut Tuan Wu dengan tisu, menghela nafas, dan berkata, dalam kesanku, kakekku kuat dan perkasa sepanjang hidupnya. Bahkan di provinsi yang begitu besar modal, dia selalu mengatakan kebenaran. Saya tidak pernah berpikir bahwa di tahun-tahun terakhirnya, dia akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Saya benar-benar tidak ingin melihat keluarga Kiao yang dia ciptakan hancur. Feiyu, jika Anda bisa tolong sembuhkan kakek saya, apapun kondisinya. Aku bisa menjanjikan apapun padamu. Setelah mengatakan itu, Kiao Fenghua menatap Chen Feiyu penuh harap, dengan ekspresi sedih dan sedih di wajahnya. Saya akan mencoba yang terbaik. Ekspresi Chen Feiyu tetap tidak berubah, dan dia memeriksa denyut nadi Kiao Qingyuan, merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Jantung Kiao Fenghua berdetak kencang, berpikir bahwa tidak ada yang bisa dilakukan Chen Feiyu, jadi dia segera bertanya, bagaimana kabarnya? Chen Feiyu memasang ekspresi aneh di wajahnya dan berkata, jika aku tidak salah, kakekmu pasti sangat romantis ketika dia masih muda. Dia pasti memiliki lebih dari satu wanita. Kiao Fenghua segera meludah, wajahnya yang halus terasa sedikit panas, dengan rona merah, dan berkata, saya mendengar bahwa kakek saya juga seorang pria yang romantis dan berbakat ketika dia masih muda, dan dia tampan dan tampan. Memang ada banyak wanita di sekitar dia, tapi istri pertama kakekku selalu nenekku satu-satunya, dan dia berdua sangat penyayang. Apa yang salah? Apakah ini ada hubungannya dengan penyakit kakekku? Ya, dan itu ada hubungannya dengan itu. Chen Feiyu mengangguk dan menjelaskan, di antara 5 organ dalam tubuh manusia, ginjal adalah milik air, dan inti dari 5 organ dalam tersembunyi di dalam ginjal. Disitulah letak intisari tubuh manusia. Ginjal juga mengatur sumsum, baik itu sumsum otak maupun sumsum tulang. Sumsum tulang belakang erat kaitannya dengan ginjal. Jika ginjal baik maka air ginjal akan naik. Sepanjang meridian dan berubah menjadi otak, orang juga akan menjadi pintar dan memiliki kondisi mental yang baik. Seiring bertambahnya usia, yang bawaan mereka berangsur-angsur rusak, fungsi tubuh menyusut, air ginjal berangsur-angsur hilang, dan ingatan berangsur-angsur memudar. Selain itu, kakek Anda terlalu romantis ketika ia masih muda, yang menjadi akar penyakitnya, menyebabkan meridian ginjal rusak sehingga air ginjal tidak mencukupi sehingga tidak dapat diubah menjadi sumsum otak. Sumsum otak secara alami akan hilang. Jika sumsum otak hilang maka penyakit Alzheimer akan muncul secara alami. Oleh karena itu, orang dahulu sering berkata, seks seperti pisau di kepala. Ini adalah pepatah dari pengalaman hidup. Jadi itulah yang terjadi. Kiao Fenghua tiba-tiba menyadari bahwa, meskipun wajahnya memerah, hatinya penuh kejutan. Karena Chen Feiyu dapat menemukan akar penyebab penyakitnya, harapan untuk menyembuhkan kakeknya tidak diragukan lagi lebih besar. Dia berkata penuh harap, Feiyu, bisakah kamu menyembuhkan kakekku? Aku akan mencoba yang terbaik, tapi yuan yang bawaan kakekmu telah rusak. Kerusakan bawaan hanya dapat diisi ulang dengan hal-hal bawaan. Semua ramuan dan makanan tidak dapat disembuhkan. Inilah yang disebut Zhou Shen Tongqi, sangat mudah untuk disembuhkan. Membangun jenis yang sama, tetapi sulit untuk membuat kebetulan jika jenisnya tidak sama. Saya hanya bisa mencoba memobilisasi bawaan yuan yang di tubuh kakekmu, sehingga air dan api berpotongan, memberi nutrisi pada bawaan, berharap untuk membangunkanmu kakek. Kiao Fenghua mengangguk dan berkata dengan serius, coba saja, saya percaya kamu.
Bab 411, setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing. Chen Feiyu tersenyum dan mengangguk sedikit, lalu menenangkan emosinya dan menenangkan diri. Dengan ekspresi gugup dan penuh harap dari Kiao Fenghua, dia menggunakan jarum perak untuk menusuk titik akupuntur di meridian ginjal Shaoyin kaki Kiao Qingyuan. Pada saat yang sama, energi sebenarnya di tubuhnya terus masuk melalui titik akupuntur. Kiao Qingyuan pertama-tama mengerahkan yuan yang bawaannya di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, di lobi Villa Kiao, Kiao Jingyi, Kiao Kuan-kun, Hu Wenwang dan yang lainnya semuanya menunggu dengan gugup. Yang paling terjerat di antara mereka adalah Kiao Kuan-kun. Dia bertaruh dengan Kiao Jingyi. Jika dia kalah, wajahnya tidak hanya akan rusak, dia bahkan mungkin kehilangan posisinya sebagai kepala keluarga Kiao karena Kiao Jingyi di masa depan. Orang yang paling penting dalam taruhan ini adalah Chen Feiyu, yang saat ini berada di bangsal Tuan Kiao. Kiao Kuan-kun mengeluarkan keringat dingin di dahinya dan tiba-tiba mengertakkan giginya. Jika Chen Feiyu tidak dapat menyembuhkan orang tua itu, tidak diragukan lagi itu akan menjadi hasil terbaik baginya. Memikirkan hal ini, Kiao Kuan-kun tiba-tiba berjalan ke arah Hu Wenwang, mengerutkan kening dan bertanya, "Dokter Hu, apakah keterampilan medis Chen Feiyu benar-benar bagus?" Perhatian Kiao Jingyi juga tertarik. Dia juga ingin tahu tentang keterampilan medis Chen Feiyu. Jika Chen Feiyu bisa bangun orang tua itu, dia, Kiao Jingyi, tidak diragukan lagi adalah pemenang terbesar. Dia dengan cepat menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan cermat. Hu Wenwang tampak terkejut. Menghadapi orang kedua di keluarga Kiao di ibu kota provinsi, dia tidak berani mempercayainya. Dia berdiri dengan cepat, mengangguk dan berkata, "Sejujurnya, keterampilan medis Chen Feiyu adalah yang terbaik paling menakjubkan yang pernah saya lihat. Jadi dengan saya beritahu, beberapa waktu lalu, Tuan Xie Anxiang dari keluarga Xie di kota Minji sakit parah. Pernahkah Anda mendengar tentang ini?" "Saya tahu." Kiao Kuan-kun segera mengangguk dan berkata, "Saya mendengar bahwa Xie Anxiang menderita kanker otak stadium akhir dan segera meninggal. Namun, saya mendengar bahwa seorang dokter ajaib tiba-tiba jatuh dari langit dan secara ajaib menyembuhkan kanker otaknya. Pada saat itu, saya mendengarnya setelah kejadian ini, saya dan kakak tertua saya sama-sama terkejut untuk waktu yang lama. Tunggu, mungkinkah orang yang menyembuhkan Xie Anxiang?" Tiba-tiba, Kiao Kuan-kun memikirkan kemungkinan tertentu, dan ekspresinya penuh dengan keterkejutan. "Itu benar." Hu Wenwang mengangguk dan menghela nafas, kanker otak stadium akhir Tuan Xie Anxiang disembuhkan oleh Chen Feiyu. Dan sejauh yang saya tahu, Tuan Xie Anxiang berubah dari sakit parah dan sekarat menjadi pulih sepenuhnya. Dia bahkan lebih sehat daripada orang biasa. Hanya butuh waktu setengah bulan. "Apa?" Kiao Kuan-kun membuka matanya lebar-lebar dengan ekspresi tidak percaya. Kiao Jingyi di sebelahnya juga terkejut, tetapi di saat yang sama, dia dipenuhi dengan ekstasi. Karena Chen Feiyu bahkan dapat menyembuhkan penyakit mematikan seperti kanker otak, maka penyakit Alzheimer pada orang tua itu seharusnya tidak menjadi masalah. Saya tidak menyangka Feng Hua membawa kembali orang dengan keterampilan medis yang luar biasa. Bahkan saya salah. Untungnya, saya tidak punya waktu untuk menyangkal wajahnya di depan umum, jika tidak, akan lebih sulit bagi Chen Feiyu untuk meninggalkan keluarga Kiao dalam kemarahan dan memintanya untuk merawat lelaki tua itu. Kiao Jingyi memikirkan hal ini dan menghela napas lega. Hu Wenwang sepertinya berpikir bahwa keterkejutan karena membawa Kiao Kuan-kun saja tidak cukup, dan terus menghela nafas, bukan itu saja. Beberapa waktu lalu, Su Qingshan, kepala keluarga pengobatan tradisional Tiongkok di kota Minji yang telah diwariskan selama ini ratusan tahun, melakukan tes keterampilan medis di depan umum dengan Chen Feiyu. Coba tebak, Tuan Su benar-benar dikalahkan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dan tidak lama kemudian, saya mendengar bahwa lelaki tua guyiran dari keluarga Yanjing kuno juga datang ke kota Minji dari Yanjing secara langsung, mengunjungi Dr. Ilahi Chen, dan memohon kepada Dr. Ilahi Chen untuk merawat cucu perempuan kuno itu. Sayangnya, Dr. Ilahi Chen luar biasa, keterampilan medis sungguh luar biasa. Itu sangat mengejutkan saya sehingga saya hanya bisa mengaguminya selama sisa hidup saya. Setelah Kiao Kuan-kun mendengar ini, dia langsung ketakutan, dia berjalan kembali ke tempat duduknya dan duduk di kursinya, merasa sedikit tersesat. Keterampilan medis Chen Feiyu sangat luar biasa. Jika dia menyembuhkan penyakit orang tua itu dalam waktu normal, semua orang akan senang.
Tapi sekarang Feng Hua lah yang membawa Chen Feiyu. Ketika orang tua itu bangun, dia hanya akan berterima kasih kepada kakak tertuanya. Mungkin dia akan sangat bahagia. Sekarang, gelar kepala keluarga dapat diwariskan kepada kakak laki-laki tertua saya. Lalu, bukankah saya akan menjadi lelucon bagi seluruh keluarga Kiao? Tidak, tidak perlu terlalu pesimis sekarang. Bahkan jika keterampilan medis Chen Feiyu benar-benar hebat, dia bukanlah dewa. Dia tidak dapat menyembuhkan semua penyakit, dan dia mungkin tidak dapat menyembuhkan penyakit orang tua itu. Ya, siapa menang sekarang dan siapa yang kalah? Semuanya masih ragu-ragu. Selama lelaki tua itu tidak bisa bangun, beri saya waktu paling lama setengah tahun, dan saya akan dapat sepenuhnya mengendalikan keluarga Kiao. Bab 412, bagaimana kamu tahu aku belum sembuh? Memikirkan hal ini, wajah Kiao Kuan Kun menjadi sedikit lebih baik, dan dia melihat ke arah kamar Tuan Kiao, dengan tatapan suram di matanya. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi ketika semua orang menunggu dengan cemas, tiba-tiba terdengar suara, mencicit, dan pintu kamar Tuan Kiao dibuka. Chen Feiyu keluar lebih dulu, tetapi wajahnya sedikit lelah. Sepertinya dia sedang merawat Tuan Kiao Qing Yuan. Bahkan jika dia adalah ahli tingkat master, itu bukanlah tugas yang mudah. Kedua bersaudara Kiao Jingyi dan Kiao Kuan Kun berdiri hampir bersamaan dan bertanya serempak bagaimana kabar orang tua itu. Bedanya, Kiao Jingyi berharap mendapat jawaban positif, sedangkan Kiao Kun Kun justru sebaliknya. Chen Feiyu melirik orang-orang di sekitarnya dan menggelengkan kepalanya perlahan. Ekspresi Kiao Jingyi berubah. Mungkinkah bahkan dengan keterampilan medis seperti Chen Feiyu, tidak ada cara untuk menyembuhkan penyakit Alzheimer orang tua itu? Semua orang merasa kecewa. Hu Wenwang mengerutkan kening karena terkejut dan menghela nafas, masih ada penyakit di dunia ini yang tidak dapat disembuhkan oleh Dewa Chen. Tampaknya Dr. Chen tidak maha kuasa. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Kiao Kuan Kun yang menyeka keringat dingin di dahinya dan menghela nafas lega, tidak apa-apa, oke. Segera, Kiao Kuan Kun mencibir dan berkata dengan sinis, Dr. Hu dan kakak laki-laki saya sangat memuji Anda dan berpikir Anda benar-benar mampu. Tanpa diduga, Anda ternyata pembohong. Bukankah Anda akan membuat saya menyesal? Sekarang mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan dengan susah payah. Hu Wenwang membuka mulutnya, ingin membela Chen Feiyu, tetapi ketika dia ingat bahwa Chen Feiyu memang gagal menyembuhkan Tuan Kiao, dia merasa tidak yakin dan menelan kembali kata-kata yang keluar dari bibirnya. Chen Feiyu mengerutkan kening, lalu mengangkat alisnya dan berkata, mengapa kamu menyebutku pembohong? Kenapa? Hanya karena kamu mengaku sebagai dokter ajaib tetapi gagal menyembuhkan ayahku, aku berani menyebutmu pembohong. Kenapa, kamu masih berani membantah? Tuduh Kiao Kuan Kun dengan lantang. Kiao Jingyi juga sedikit mengernyit. Mungkin Chen Feiyu memang mampu, tapi bagaimanapun juga, dia gagal menyembuhkan Tuan Kiao. Tiba-tiba, Chen Feiyu terkekeh, lalu memandang Kiao Kuan Kun dan berkata dengan nada menghina, idiot. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang yang hadir menjadi gempar. Sebagai kepala kedua keluarga Kiao di ibu kota provinsi, Kiao Kuan Kun selalu sangat berkuasa. Namun, sekarang, dia disebut bodoh oleh seorang anak laki-laki di bawah 20 tahun, dan dia dimarahi di depan rumahnya sendiri. Semuanya hampir pingsan di tempat. Sombong. Kiao Kuan Kun sangat marah, menunjuk ke arah Chen Feiyu, dan berkata dengan marah, saya, keluarga Kiao, mempercayai Anda dan meminta Anda untuk mengobati penyakit lelaki tua itu. Anda tidak hanya gagal menyembuhkannya, tetapi Anda juga berani menghinaku. Kejahatan apa yang pantas kamu terima? Chen Feiyu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, ekspresinya tidak berubah, penghinaan yang sama, kesombongan yang sama, dan mencibir, bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak menyembuhkan Tuan Kiao? Ekspresi wajah Kiao Kuan Kun tiba-tiba membeku, dan firasat buruk muncul di hatinya, lalu dia berkata dengan kaget, apa katamu? Semua orang kaget, mungkinkah penyakit Alzheimer Tuan Kiao disembuhkan oleh Chen Feiyu? Kiao Jingyi ragu-ragu dan berjalan cepat ke dalam kamar. Segera setelah itu, suara gembira dan terkejut Kiao Jingyi datang dari kamar, ayah, kamu. Apakah kamu benar-benar bangun? Kalimat ini setara dengan menegaskan bahwa Tuan Kiao telah disembuhkan oleh Chen Feiyu. Semua orang gempar dan kaget. Chen Feiyu bahkan bisa menyembuhkan penyakit Alzheimer.
Jadi seberapa hebatkah keterampilan medisnya? Biar saya katakan saja, bagaimana mungkin ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan keterampilan medis Tongsuan dari Dr. Ilahi Chen. Hu Wenguang menghela nafas lega, lalu mengacungkan jempol, sangat mengaguminya. Kiao Kuan Kun tampak jelek dan menatap tajam ke arah Chen Feiyu. Bahkan otot-otot di sudut matanya bergerak-gerak. Dia merasa telah ditipu oleh Chen Feiyu dan berkata dengan marah, "Sejak kamu membangunkan ayahku, ketika kamu keluar, kami akan bertanya kepadamu apa hasilnya nanti. Nah, kenapa kamu menggelengkan kepala?" Chen Feiyu memutar matanya dan berkata, "Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Tuan Kiao Qingyuan baru saja bangun dan tidak tahan dengan gangguan. Saya hanya meminta Anda untuk tidak membuat keributan. Siapa yang tahu Anda akan berpikir begitu santai dan berpikir bahwa saya tidak dapat menyembuhkan Tuan Kiao. Mungkinkah Anda bahkan tidak tahu bahwa saya tidak dapat menyembuhkan Tuan Kiao? Apakah Anda tidak ingin melihat Tuan Kiao bangun?" Bab 413, hidup ini penuh kegembiraan, mengapa kamu harus takut mati? Pertanyaan terakhir ini adalah pertanyaan yang menyayat hati. Wajah Kiao Kuan Kun tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan marah, "Itu tidak masuk akal. Kamu berada di wilayah keluarga Kiao. Pertama kamu menyebutku bodoh, dan sekarang kamu memfitnahku. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh seseorang membunuhmu. Keluar." Chen Feiyu mencibir dengan jijik, ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak tegas, dan berkata dengan nada menghina, "Ketika saya pertama kali datang, Anda tidak tahu latar belakang dan kekuatan saya, dan Anda secara membabi buta percaya pada saya dan membuat sebuah taruhan. Ini tidak bijaksana. Ketika Hu Wenguang membungkuk kepada saya, setelah Anda mengetahui bahwa saya adalah seorang dokter ajaib, Anda segera ingin mengingkari taruhan Anda. Ini adalah ketidakpercayaan. Saya menyelamatkan Tuan Kiao, tetapi alih-alih masuk berkunjung, Anda hanya fokus menyalahkan saya. Ini tidak berbakti. Sekarang, saya telah menjadi dermawan keluarga Kiao. Alih-alih berterima kasih kepada saya, Anda ingin mengusir saya. Ini tidak adil. Untuk orang yang tidak adil, tidak berbakti, tidak bijaksana dan tidak percaya, saya menyebut Anda bodoh, tapi itu adalah pernyataan yang meremehkan." Kata-kata Chen Feiyu dimarahi dengan sepenuh hati dan dengan momentum yang luar biasa. Setiap kali dia mengutuk, wajah Kiao Kuan Kun berubah. Ketika Chen Feiyu selesai memarahi, wajah Kiao Kuan Kun telah berubah warna menjadi hati babi, tetapi dia tidak bisa membantah. Dia sangat marah. Ada asap di mulutnya, dan tinjunya mengepal keras. Dia hanya bisa menatap Chen Feiyu dengan ekspresi galak di wajahnya. Huff. Chen Feiyu tidak peduli sama sekali. Dia mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya, berbalik dan berjalan ke kamar Kiao Qingyuan, seolah-olah melihat ke arah Kiao Kuan Kun sekali lagi akan mencemari pandangannya. "Chen Feiyu, aku pasti akan membuatmu menyesal." Kiao Kuan Kun menatap punggung Chen Feiyu dengan tatapan tajam di matanya, seperti serigala lapar. Tapi begitu Chen Feiyu masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba hembusan angin harum bertiup ke arahnya. Segera setelah itu, nefrite yang hangat dan harum mengalir ke pelukan Chen Feiyu. Kiao Fenghua tersedak kegirangan, "Feiyu, terima kasih atas menyelamatkan kakekku, kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan kulakukan." Chen Feiyu tertegun sejenak, lalu tersenyum hangat, menepuk punggungnya, dan berkata sambil tersenyum, "Sama-sama, karena kamu dan saya adalah teman." Kiao Fenghua bangkit dari pelukan Chen Feiyu. Wajah cantiknya memerah dan dia merasa panas. Dia menatap mata Chen Feiyu, berkata, dan tersenyum tulus, "Senang bertemu denganmu." Di sisi lain, Kiao Jingyi dan Tuan Kiao yang baru saja bangun tidur, saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Tampaknya Feng Hua memiliki kesan yang baik terhadap Chen Feiyu. Secara logika, Chen Feiyu juga memiliki bakat yang sangat luar biasa. Bersamanya Feng Hua tidak berarti dia telah menghina statusnya. Namun, situasi Feng Hua. Kiao Jingyi sedikit mengernyit ketika memikirkan kesulitannya, dan diam-diam memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk menjauhkan Kiao Feng Hua dan Chen Feiyu di masa depan. Chen Feiyu melepaskan Kiao Feng Hua, mendekati tempat tidur Kiao Qingyuan, menatap wajahnya, dan sedikit mengernyit. Kiao Qingyuan baru saja sembuh dari penyakit serius, kondisinya masih sangat lemah dan wajahnya pucat. Kiao Jingyi dan Kiao Feng Hua terkejut dan mengira ada yang tidak beres dengan Tuan Kiao. "Dr. Chen,
apakah ada masalah dengan kondisi ayah saya? Qiao Jingyi bertanya dengan cepat. Di tengah ekspresi gugup di wajah mereka, Chen Feiyu sedikit mengangguk. Jantung Qiao Jingyi dan Qiao Fenghua tiba-tiba berdebar kencang, dan firasat buruk muncul. Sebaliknya, Qiao Qingyuan mengambil pandangan luas dan berkata sambil tersenyum, Fenghua, jangan panik, saya cukup beruntung untuk bangun. Terlebih lagi, saya telah menjalani kehidupan yang penuh semangat, layak untuk langit dan bumi, mengapa harus saya takut mati? Dr. Chen, Anda bisa memberitahu saya berapa lama saya bisa hidup dengan tulang lama saya? Qiao Qingyuan sangat bebas dan santai, dan bahkan ada sedikit tanda pemberontakan di antara alisnya. Bab 414, berapa nilai hidupmu? Mentalnya memang luar biasa. Chen Feiyu memuji, lalu berkata dengan serius, saya juga memberitahu Fenghua sebelumnya bahwa penyakit Alzheimer Anda disebabkan oleh kerusakan bawaan, yang mengakibatkan ginjal tidak mencukupi. Intinya, ini adalah masalah yang sangat serius. Semua makhluk hidup di dunia dilahirkan di alam dan bergantung pada biji-bijian yang diperoleh. Bisa dibilang yuan yang bawaan sama dengan umurmu. Ketika yuan yang habis, itu akan menjadi momen kematianmu. Jika saatnya tiba, apalagi aku, bahkan para dewa Daluo pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Qiao Qingyuan mengangguk. Dia berpengetahuan luas dan berteman dengan banyak praktisi medis. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Chen Feiyu adalah benar. Feiyu, apakah kakekku punya cara untuk menyembuhkannya? Qiao Fenghua segera berkata. Ya. Chen Feiyu mengangguk dan berkata, ada pepatah dalam agama Buddha, yang disebut sifat seseorang dapat diselamatkan oleh dirinya sendiri, tetapi Buddha tidak dapat menyelamatkan. Saya akan mengubah kalimat ini untuk Anda dan berkata, kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri, tapi aku tidak bisa menyelamatkan. Jika kamu ingin hidup beberapa tahun lagi, pertahankan keinginanmu tetap rendah mulai hari ini. Selain itu, jika kamu mengonsumsi 70% makanan dan 30% obat, aku menyarankanmu untuk mengambil pil Gujing yang dapat memperkuat fondasi dan memperkuat tubuh dan akan memberikan efek ajaib pada situasi Anda. Pil Gujing Jing. Qiao Qingyuan tertegun. Dia sudah terlalu lama tidak sadarkan diri, jadi dia belum pernah mendengar tentang pil Jing Jing. Qiao Fenghua meludah, memutar matanya ke arah Chen Feiyu, dan kemudian berkata, kakek, pil Gujing adalah produk kesehatan terbaru yang diluncurkan oleh keluarga Qin. Ini telah menimbulkan sensasi di area kecil. Konon efeknya menakjubkan. Qiao Qingyuan tiba-tiba menyadari dan berkata sambil tersenyum, ternyata pil Gujing adalah produk keluarga Qin. Saya telah bersaing dengan keluarga Qin hampir sepanjang hidup saya. Saya tidak menyangka hal itu terjadi di pada akhirnya saya harus makan produk keluarga Qin untuk menyelamatkan hidup saya. Saya tidak tahu apakah itu ironis atau tidak. Chen Feiyu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Qiao Fenghua adalah satu-satunya di antara orang-orang yang hadir yang mengetahui bahwa Gujing Wan dibuat oleh Chen Feiyu. Melihat senyuman di bibir Chen Feiyu, dia merasa marah tanpa alasan dan berkata, kakek, sejujurnya, Gujing Wan, keluarga Qin hanyalah seorang agen, tetapi orang sebenarnya di balik layar sebenarnya adalah Feiyu, dan bahkan resep untuk pil Gujing disediakan oleh Feiyu. Apa, ternyata Gujing Wan adalah karya miracle Dr. Chen, jadi tidak heran, haha. Qiao Qingyuan tertawa terbahak-bahak, tanpa ada dendam di hatinya. Di sebelahnya, Qiao Jingyi sangat terkejut. Alasannya sangat sederhana. Dia juga telah meminum pil Gujing, dan sangat jelas tentang efek dan nilai pil Gujing. Menurut spekulasi awalnya, pil Gujing saja sudah cukup. Ini dapat mendatangkan keuntungan setidaknya puluhan miliar koin Tiongkok bagi keluarga Qin. Bahkan jika pil Gujing dapat dipromosikan secara global, itu akan menjadi merek yang lebih terkenal daripada Viagra dan menciptakan mitos nyata. Namun, kini Qiao Fenghua memberitahunya bahwa bos sebenarnya dari pil Gujing adalah Chen Feiyu, seorang anak laki-laki yang berusia kurang dari 20 tahun. Hal ini membuat Qiao Jingyi kaget. Setelah Qiao Jingyi sadar, dia menatap Chen Feiyu dengan mata penuh gairah, dan di saat yang sama dia merasa bahagia di dalam hatinya. Ternyata Chen Feiyu adalah bos di balik pil Gujing, dan pencapaiannya di masa depan adalah benar-benar tidak terbatas. Untungnya, tidak ada waktu untuk menghentikan Feng Feiyu sekarang. Hua memiliki kontak dengan Chen Feiyu, jika tidak, akan lebih sulit untuk memiliki hubungan baik dengan Chen Feiyu setelah menyinggung sapi perah keliling seperti itu. Memikirkan hal ini, Qiao Jingyi menghela nafas lega.
Tidak lama kemudian, Kiao Kuan-kun buru-buru masuk, dengan hidung berair dan air mata, mengungkapkan keprihatinannya terhadap Kiao Qingyuan, dan berkata bahwa dia telah mengundang seorang ahli otak terkenal secara nasional untuk mengobati penyakit lelaki tua itu. Chen Feiyu memutar matanya, merasa sedikit jijik, dan hendak pergi. Tiba-tiba, Kiao Qingyuan berkata dari belakang, "Dr. Chen, Anda menyelamatkan saya." Kiao Jiaming sangat berterima kasih. Hadiah apapun yang Anda inginkan, atau berapapun jumlahnya, selama keluarga Kiao dapat memuaskan Anda, itu tidak masalah. Chen Feiyu berbalik. Dia datang ke rumah Kiao kali ini karena dia menganggap Kiao Fenghua sebagai teman. Dia tidak berpikir untuk meminta hadiah apapun. Dia akan menolak. Tiba-tiba, dia melihat ekspresi Kiao Fenghua rumit dan dia ragu-ragu untuk melakukannya. Berbicara, Chen Feiyu merasa aneh. Dia sedikit berubah pikiran dan tiba-tiba berkata dengan tenang kepada Kiao Qingyuan, "Izinkan saya bertanya, berapa nilai hidup Anda?" Bab 415, pengunjung itu jahat. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir, termasuk Kiao Fenghua, terkejut. Kiao Qingyuan seorang diri mendirikan keluarga Kiao, yang dapat bersaing dengan keluarga kaya lainnya di ibu kota provinsi yang besar. Dapat dikatakan bahwa Kiao Qingyuan pasti dapat dianggap sebagai pahlawan. Bahkan di ibu kota provinsi Crouching Tiger, Hiden Naga, tidak peduli siapa itu, selama ketika Kiao Qingyuan disebutkan, semua orang mengacungkan jempol. Ini adalah pertama kalinya dalam ingatan semua orang bahwa Chen Feiyu bersikap begitu kasar dan bahkan mengobjektifikasi Kiao Qingyuan. Kiao Kuan-kun segera melihat dengan marah dan berkata dengan marah, "Sungguh lancang, Chen Feiyu, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu baik kepada keluarga Kiao kami, kamu bisa menjadi superior. Selama keluarga Kiao kami bersedia, kamu, Chen Feiyu, tidak peduli seberapa bagus keterampilan medismu, kamu bahkan tidak bisa pindah ke ibu kota provinsi." Idiot. Chen Feiyu meliriknya dengan jijik, seolah dia terlalu malas untuk berbicara dengannya. Kiao Kuan-kun semakin marah dan hampir marah. Tiba-tiba, wajah Kiao Qingyuan berubah muram dan berteriak, "Kakak kedua, diamlah. Dr. Chen adalah dermawan keluarga Kiao kami, jadi kamu tidak boleh kasar." Meskipun Kiao Qingyuan baru saja sembuh dari penyakit serius dan sangat lemah, dia selalu bermartabat. Ketika dia berteriak dengan marah, Kiao Kuan-kun terkejut dan terdiam. Saat berikutnya, Kiao Qingyuan tersenyum pahit dan berkata, "Dr. Chen, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata Anda. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja." Chen Feiyu terlihat serius dan berkata dengan tenang, "Kamu adalah kakek Fenghua dan pemimpin keluarga Kiao. Bagi keluarga Kiao, kamu adalah harta yang tak ternilai harganya. Tidak peduli berapa banyak uang yang saya minta, itu tidak seberapa dibandingkan dengan hidupmu. Jadi, saya tidak ingin uang, jadi gunakan saja keluarga Kiao Anda sebagai jaminan dan berhutang syarat kepada saya." Saya, Kiao Qingyuan, menggunakan keluarga Kiao sebagai jaminan dan berhutang syarat pada Dr. Ajaib Chen. Apapun yang terjadi, selama Dr. Ajaib Chen memintanya, keluarga Kiao akan melakukan yang terbaik untuk memuaskannya. Kiao Qingyuan sedang bersandar di ranjang rumah sakit. Meskipun wajahnya pucat dan ekspresinya lemah, matanya tegas dan tidak ada keraguan tentang ketulusan kata-katanya. "Bagus." Chen Feiyu mengangguk dan tersenyum, berbalik untuk mengucapkan selamat tinggal, dan berjalan keluar. "Aku akan mengantar Feiyu pergi." Kiao Fenghua segera mengikutinya keluar. Prestasi anak ini di masa depan benar-benar tidak terbatas. Kami, keluarga Kiao, hanya dapat berteman baik dan tidak boleh menyinggung perasaannya. Aturan penghormatan ini tertulis dalam peraturan keluarga-keluarga Kiao. Siapapun yang berani menyinggung Dr. Ilahi Chen akan ditangani menurut hukum keluarga. Kiao Qingyuan melihat ke belakang Chen Feiyu, ekspresinya penuh kekaguman. Kiao Jingyi menjawab, sementara wajah Kiao Kuan-kun sedikit berubah. Chen Feiyu tidak memberinya wajah apapun di depan semua orang. Dia awalnya ingin berurusan dengan Chen Feiyu secara diam-diam, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua itu benar-benar akan membuat aturan seperti itu. Bagaimana bisakah dia tidak marah? Kiao Qingyuan merenung sejenak dan melanjutkan, "Saya ingat posisi manajer umum perusahaan penjualan makanan cengen sudah lama kosong. Fenghua sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya dia melangkah keluar sendiri. Mari kita berbalik dan biarkan Fenghua mengambil posisi manajer umum. Ini adalah pelatihan untuknya." "Ya ayah."
Kiao Jingyi sangat gembira. Wajah Kiao Kuan-kun menjadi semakin jelek dan dia berkata dengan cemas, "Ayah, Feng Hua adalah seorang perempuan dan dia akan menikah pada akhirnya. Haruskah kita membicarakan masalah ini lagi? Keputusanku tidak dapat diubah." Kiao Qingyuan menggelengkan kepalanya, ekspresi kelelahan muncul di alisnya, berbaring lagi, dan berkata perlahan, "Aku lelah, kamu bisa keluar." Kiao Kuan-kun menjawab, tatapan suram muncul di matanya. Tapi Chen Feiyu mengikuti Kiao Feng Hua ke aula dan berjalan menuju pintu. Tiba-tiba, seorang pria muda dan tampan tiba-tiba berdiri di depan Chen Feiyu, dengan ekspresi marah di wajahnya, dan terlihat jelas bahwa dia memiliki niat buruk. Bab 416, Singa tidak akan peduli dengan balas dendam semut. "Kiao Junfeng, apa yang kamu lakukan?" Kiao Feng Hua mengerutkan kening. Kiao Junfeng adalah putra Kiao Kuan-kun dan sepupu Kiao Feng Hua. "Chen Feiyu, kamu menghina ayahku di depan semua orang, tunggu saja aku. Aku tidak hanya akan menagih hutang ini secara pribadi darimu, tetapi aku juga akan memberitahumu konsekuensi menyinggung keluarga Kiao kami di ibu kota provinsi." Kiao Junfeng mencibir. Meskipun Chen Feiyu memiliki keterampilan medis yang luar biasa, dalam masyarakat modern, tidak masalah jika dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dia masih rentan dalam menghadapi modal yang kuat. Oleh karena itu, dari lubuk hatinya, Kiao Junfeng membenci Chen Feiyu. Jika dia tidak mempertimbangkan Kiao Feng Hua, saya khawatir dia akan memanggil penjaga keamanan dan memukuli Chen Feiyu sekarang. "Jadi kamu adalah putra Kiao Kuan-kun?" Chen Feiyu tiba-tiba menyadari, dan kemudian, dengan senyum menghina di bibirnya, dia berkata, "Tentu saja, naga melahirkan naga, burung phoenix melahirkan burung phoenix, dan putra seekor tikus bisa menggali lubang." Wajah Kiao Junfeng sedikit berubah dan dia berkata dengan marah, "Chen Feiyu, apa maksudmu?" "Artinya sederhana sekali. Ayahmu bodoh, dan kamu juga bodoh. Kalau kamu punya keberanian, kamu bisa mencobanya sekarang, tapi aku harus mengingatkanmu bahwa aku baru saja menyelamatkan kakekmu. Tahu bahwa kamu melakukan sesuatu padaku, akan ada konsekuensinya tapi itu bukan sesuatu yang bisa kamu tanggung." Chen Feiyu mencibir dan berjalan ke depan. Benar-benar meremehkan. Wajah Kiao Junfeng sedikit berubah, dan dia melihat punggung Chen Feiyu perlahan-lahan menjauh. Ekspresi penghinaan melintas di matanya, tetapi dia tidak berani melangkah maju dan mengambil tindakan. Dia berteriak dengan marah, "Tunggu saja, orang yang tertawa pada akhirnya adalah pemenang sebenarnya." Di sebelahnya, Kiao Feng Hua menggelengkan kepalanya saat itu, Kiao Junfeng sudah kalah dari Chen Feiyu. Terkadang, semakin keras suaranya, semakin kuat suaranya, kata Kiao Feng Hua dengan tenang dan mengikuti Chen Feiyu. Ekspresi Kiao Junhua berubah lagi dan dia mendengus keras. Ketika Chen Feiyu keluar dari villa keluarga Kiao, Kiao Feng Hua sudah menyusulnya dan berkata dengan cemas, "Feiyu, karakter Kiao Junfeng sama kerasnya dengan paman kedua saya. Kamu telah menyakiti wajah ayah dan anak mereka seperti ini hari ini. Jadilah berhati-hatilah agar mereka membalas dendam padamu." "Itu hanya badut, seperti singa yang tidak pernah peduli dengan balas dendam semut," kata Chen Feiyu percaya diri. "Saya tahu Anda sangat kuat, tapi apa yang bisa saya katakan tentang paman kedua saya? Dia selalu melakukan apapun untuk mencapai tujuannya, jadi sebaiknya Anda berhati-hati." Kiao Feng Hua memutar matanya, mengetahui bahwa Chen Feiyu tidak akan melakukannya. "Dengarkan, dan lanjutkan, aku akan memberikannya padamu. Kemana kamu akan pergi?" Begitu dia selesai berbicara, ponselnya tiba-tiba berdering. Kiao Feng Hua mengeluarkan ponselnya dan melihat ide penelepon. Dia tertegun pada awalnya, lalu tanpa sadar melirik ke arah Chen Feiyu dan berkata pada dirinya sendiri, "Mengapa itu dia?" Chen Feiyu penasaran dan menoleh. Sebelum dia bisa melihat namanya, Kiao Feng Hua sudah menghubungkan telepon dan menempelkannya ke telinganya. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia menutup telepon dan mengerutkan kening. "Ini Lu Baoyu, mengundangmu berangkat besok siang. Minumlah teh di paviliun Miao Tian Waterside." Seolah melihat ekspresi penasaran Chen Feiyu, Kiao Feng Hua menjelaskan, "Eleve Baoyu adalah saudara perempuan Lu Nyang. Undangan ini pasti memiliki niat buruk. Awalnya saya ingin menolaknya secara langsung. Namun, Lu Baoyu adalah wanita yang sangat cakap. Sejak saya dapat menemukanmu melalui aku harus tahu keberadaanmu dengan baik.
Daripada membiarkan dia terus melakukan beberapa trik di belakang layar, lebih baik mengambil inisiatif dan melihat obat apa yang dia jual di labunya. Fei Yu, kamu jangan salahkan dia karena membuat keputusannya sendiri, bukan? Qiao Fenghua tampak menyedihkan, seolah dia sangat khawatir Chen Fei Yu akan marah. Jika seorang wanita cantik melakukan kesalahan, Tuhan akan memaafkannya, kata Chen Fei Yu sambil tersenyum. Bahkan jika Qiao Fenghua tidak membuat keputusan sendiri, dia mungkin akan menyetujui undangan Lu Baoyu. Saya tahu Fei Yu tidak akan marah kepada saya. Qiao Fenghua tersenyum, merasa senang dengan dirinya sendiri, mendorong punggung Chen Fei Yu, membiarkannya masuk ke Maserati, dan meninggalkan villa keluarga Qiao. Sepanjang jalan, Qiao Fenghua memperkenalkan Lu Baoyu kepada Chen Fei Yu secara detail. Melalui perkenalan Qiao Fenghua, Chen Fei Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa Qiao Fenghua sangat memuji Lu Baoyu, dan bahkan Qiao Fenghua secara samar-samar mengagumi Lu Baoyu. Tahukah Anda, Qiao Fenghua sudah menjadi salah satu wanita paling menonjol di ibu kota provinsi dalam hal penampilan dan kemampuan. Namun, Chen Fei Yu terkejut bahwa Qiao Fenghua yang luar biasa akan sangat menghormati Lu Baoyu. Bab 417, Undangan Lu Baoyu. Di masyarakat kelas atas di ibu kota provinsi, ada pepatah terkenal, hal yang paling mengintimidasi tentang keluarga Lu adalah, pertama, besarnya modal komunitas bisnis, kedua, energi lingkaran politik di dunia ibu kota provinsi, dan ketiga, Lu Baoyu. Dapat dikatakan bahwa Lu Baoyu benar-benar adalah wanita aneh yang bisa menimbulkan masalah hanya dengan kemampuannya sendiri. Ini adalah ringkasan evaluasi Lu Baoyu dari Qiao Fenghua, yang membuat Chen Fei Yu memandangnya dengan curiga. Kedengarannya agak sulit dipercaya bahwa seorang wanita lajang mampu menyaingi modal bisnis dan kekuatan politik. Hal ini juga membuat Chen Fei Yu sangat tertarik untuk bertemu Lu Baoyu besok. Tentu saja, karena saya harus pergi ke Miaotian Suixi besok untuk membuat janji bertemu Lu Baoyu, seorang wanita aneh yang sangat dihormati oleh Qiao Fenghua, saya tidak punya pilihan selain terus menunda pergi ke rumah Zhao untuk mencari tahu kebenarannya. Tetapi Chen Fei Yu tidak tahu bahwa karena dia baru saja tiba di ibu kota provinsi, dia membuat keributan besar, dan reputasinya secara bertahap menyebar di kalangan masyarakat kelas atas di ibu kota provinsi. Keluarga Zhao sudah tahu bahwa dia telah tiba di ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi, dan sangat gembira merencanakan sebuah rencana. Dengan menggunakan cara yang menggelegar, dia bersiap untuk menghadapi Chen Fei Yu secara diam-diam. Siang hari berikutnya, karena Qiao Fenghua memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, Chen Fei Yu mengantar Maseratinya ke paviliun Miaotian Waterside sendirian. Paviliun tepi air Miaotian adalah milik keluarga Lu dan juga merupakan salah satu klub paling mewah di ibu kota provinsi. Orang yang bisa datang dan pergi ke sini tanpa kecuali adalah orang kaya atau bangsawan. Ada deretan mobil mewah yang diparkir di tempat parkir banyak. Ada banyak mobil terkenal seperti Ferrari dan Porsche. Sesuai dugaan Chen Fei Yu, setelah dia keluar dari mobil, dia melihat Si Zihang di tangga marmer di depan pintu. Si Zihang sedang menunggangi singa batu besar di depan pintu dengan ekspresi bosan di wajahnya. Ketika dia tiba-tiba melihat Chen Fei Yu, matanya tiba-tiba berbinar. Dia berbalik dan melompat ke bawah, berlari menuju Chen Fei Yu. "Bos, kenapa kamu ada di sini? Oh, dan kamu sedang mengendarai mobil Sister Fenghua. Hubunganmu berkembang sangat cepat," kata Si Zihang dengan senyum ambigu. Chen Fei Yu memutar matanya dan bertanya, "Apakah kamu tidak pergi menjemput gadis-gadis? Apa yang kamu lakukan di sini?" Si Zihang menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Saya telah bertemu banyak teman akhir-akhir ini. Seseorang merencanakan permainan hari ini untuk berkumpul di paviliun air Miaotian. Dikatakan bahwa seorang pemuda dari keluarga kaya raya juga akan datang. Kalau begitu aku akan datang ke sini." "Omong-omong, bos, apa yang kamu lakukan di sini?" "Pergi ke janji temu," kata Chen Fei Yu dengan tenang. "Kamu mau janji dengan siapa?" Mata Si Zihang berbinar dan dia merasa kemungkinan besar dia adalah gadis cantik dan langsung bertanya. "Lu Baoyu." Setelah Chen Fei Yu selesai berbicara, dia mengambil langkah maju dan berjalan ke paviliun air Miaotian. Dua penyambut Chongsam berkualitas tinggi berdiri di pintu. Mereka segera memberi hormat dan menyapa, menunjukkan perbedaan dari klub kelas atas. Si Zihang tetap di sana dengan ekspresi keheranan di wajahnya, dan berkata dengan kaget, "Lu Baoyu."
Bukankah dia saudara perempuan Lu Nyang, dan juga dipuji oleh saudara perempuanku sebagai Lu Baoyu yang secara fisik tidak sehat, tetapi memiliki kekuatan yang lebih kuat. Tubuh dari laki-laki, tapi hati lebih kuat dari laki-laki. Sial, bosnya hebat. Sial, kamu berani memprovokasi mawar berduri seperti itu. Hei bos, tunggu aku. Si Zihang menyusul Chen Feiyu, mengacungkan jempol, dan berkata dengan kagum, bos, Lu Baoyu adalah mawar berduri. Matanya selalu lebih tinggi dari kepalanya. Dikatakan bahwa semua murid elit dari atas masyarakat kelas di ibu kota provinsi dapat dilihat olehnya. Hanya ada 5 jari di dalamnya. Anda baru berada di ibu kota provinsi selama 3 hari dan Anda dapat berkencan dengan Lu Baoyu. Neneknya benar-benar memalukan bagi lelaki baik kita di ibu kota provinsi. Kota Mingji. Chen Feiyu berkata dengan tenang sambil berjalan, tidak ada pertemuan yang baik, tidak ada jamuan makan yang baik. Terutama Lu Baoyu adalah saudara perempuan Lu Nyang. Pada jamuan makan malam pertunangan saudara laki-lakinya kemarin malam, saya merebut tunangan saudara laki-lakinya. Bagaimana menurutmu, Lu Baoyu? Apakah dia mengundangku ke sini untuk pertama kalinya untuk menjalin hubungan romantis denganku? Si Zihang menghirup udara dingin dan tiba-tiba berkata dengan senyuman kejam, kamu bisa mati di bawah bunga peoni dan menjadi hantu. Selain itu, dengan kemampuan bos, selama Lu Baoyu tidak kedinginan dan bos mengaitkan jarinya, bukankah mudah untuk menangkapnya? Bab 418, Paviliun Tepi Air Langit yang Indah. Paviliun Miaotian Waterside, dekorasi aulanya klasik dan terkendali, sederhana namun mewah. Di sebuah ruangan antik, Lu Baoyu mengenakan congsam bersulam biru dan putih yang elegan, duduk berlutut di depan meja kayu cendana, memegang secangkir teh di tangannya, matanya sedikit tertutup, ekspresinya tenang, seperti peri dari dunia. Di sisi kanannya terdapat gukin dengan tulisan segel di atasnya, sederhana dan misterius. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu, lalu pintu terbuka, dan Zhou Yuexin yang dewasa dan cantik masuk, dan berkata dengan hormat, Nona, Chen Feiyu ada di sini. Lu Baoyu membuka matanya, memunculkan senyuman menawan di sudut mulutnya, dan berkata, pemeran utama memasuki adegan, dan pertunjukan harus dimulai. Saudari Xin, silakan turun dan bertindak sesuai dengan rencana awal. Ya, Nona. Zhou Yuexin menjawab dengan kepala tertunduk dan melangkah keluar dengan hormat. Lu Baoyu berdiri, dan congsam ketatnya menggambarkan sosoknya dengan lebih indah. Kali ini, saya ingin Chen Feiyu tahu bahwa ibu kota provinsi bukanlah tempat yang harus dia datangi. Lu Baoyu memetik senarnya dengan santai, suaranya keras dan kuat, menyembunyikan niat membunuh. Gelas tanah liat ungu di depannya segera pecah begitu saja. Dia juga seorang ahli seni bela diri. Saat ini, di aula paviliun Miaotian Waterside. Bos, Miaotian Suixi adalah wilayah keluarga Lu. Lu Baoyu memintamu untuk bertemu di sini. Jika dia ingin menyerangmu secara diam-diam, dia pasti akan memasang jebakan. Bagaimana kalau aku mempertaruhkan nyawaku untuk menemanimu dan pergi menemui Lu Baoyu bersamamu, bos? Mengawal. Si Zihang terkekeh. Dia duduk santai di kursi dengan ekspresi tulus, tapi matanya licik. Chen Feiyu tertawa dan berkata, menurutku pengawalan itu palsu. Mengambil kesempatan untuk merasakan pesona Lu Baoyu adalah tujuanmu yang sebenarnya, bukan? Bos, bagaimana kamu bisa meragukan kesetiaanku seperti ini? Si Zihang menutupi hatinya dengan ekspresi terluka di wajahnya. Namun, Chen Feiyu benar. Meskipun paviliun air Miaotian adalah wilayah keluarga Lu, si Zihang tidak menyangka bahwa Lu Baoyu akan mengambil kesempatan untuk berurusan dengan Chen Feiyu. Bagaimanapun, Chen Feiyu dan keluarga Lu tidak memiliki kebencian yang tersumpah. Paling-paling, mereka bisa mengujinya terlebih dahulu. Seharusnya tidak ada bahaya bagi hidup mereka. Tidak ada salahnya mengikuti mereka. Chen Feiyu hendak berbicara ketika tiba-tiba ada keributan di pintu di belakangnya. Sekelompok orang kaya generasi kedua masuk, baik pria maupun wanita. Yang pertama adalah seorang pemuda tampan berwajah giok, yang ternyata menjadi putra Kiao Kuan-kun, Kiao Junfeng. Saat ini, Kiao Junfeng tampak sombong, seperti bintang di atas bulan, dikelilingi oleh semua orang. Chen Feiyu mengangkat alisnya dengan tatapan main-main di matanya. Bos, teman-temanku ada di sini. Si Zihang tidak memperhatikan mata Chen Feiyu. Dia terkekeh dan berdiri dan mengambil 2 langkah ke depan, melambai kepada sekelompok orang kaya generasi kedua.
Mata sekelompok orang berbinar, dan mereka dikelilingi oleh Qiao Junfeng. Karena si Zihang berdiri di depan dan menghalangi Chen Feiyu, Qiao Junfeng tidak melihat Chen Feiyu. "Zihang, kamu datang ke sini cukup cepat." Seorang pria gemuk yang mengenakan pakaian Prada keluar dari sekelompok orang. Dia tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan si Zihang. Dia terkekeh dan berkata, ayo, aku akan perkenalkan kamu padanya." Tuan muda yang berdiri di puncak piramida di ibu kota provinsi, ini Tuan muda Qiao Junfeng dari keluarga Qiao, panggil saja saya Tuan muda Qiao seperti saya. Senyuman bangga muncul di sudut mulut Qiao Junfeng, lubang hidungnya sedikit terangkat, ekspresinya penuh arogansi, tentu saja dia juga punya modal untuk bangga. Walaupun mereka semua adalah generasi kedua yang kaya, namun generasi kedua yang kaya dan generasi kedua yang kaya juga terbagi dalam lingkaran dan kelas. Di seluruh ibu kota provinsi, keluarga Qiao dapat dianggap sebagai keluarga kaya raya. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Qiao, Qiao Junfeng secara alami memiliki status yang sangat tinggi, tidak sebanding dengan generasi kedua kaya biasa. Pria kecil gendut itu terus tersenyum dan berkata, Tuan muda Qiao, ini adalah teman yang saya sebutkan sebelumnya. Dia dari kota Mingji. Namanya si Zihang. Zihang, mengapa Anda tidak menyapa Tuan muda Qiao? Tuan muda Qiao dari keluarga Qiao. Mata si Zihang berbinar dan dia terkekeh, jadi kamu adalah adik dari kakak Feng Hua. Bab 419, mengapa Anda perlu menjelaskan kepada kucing dan anjing? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di sekitarnya menjadi gempar. Bahkan Qiao Junfeng tampak terharu. Pria gemuk kecil itu bahkan lebih terkejut dan berkata, Zihang, kamu. Apakah kamu kenal Nona Qiao Feng Hua? Qiao Feng Hua adalah salah satu dewi paling terkenal di seluruh ibu kota provinsi. Untuk generasi kedua kaya biasa ini, Qiao Feng Hua membawa mereka kejutannya jauh lebih besar daripada yang dialami Qiao Junfeng. Sebelumnya, ketika mereka mendengar pria kecil gendut itu mengatakan bahwa si Zihang berasal dari kota Mingji, mereka merasa terhina, tetapi sekarang, mata mereka dipenuhi dengan rasa kagum. Tentu saja kita saling mengenal, si Zihang berkata sambil tersenyum bangga, kemarin malam, saya sedang minum dengan Sister Feng Hua di bar. Qiao Junfeng masih sedikit ragu pada awalnya. Setelah mendengar perkataan si Zihang, dia langsung mencibir dan berkata dengan nada menghina, itu tidak masuk akal. Kamu bisa menipu orang lain, tapi kamu tidak bisa menipuku. Kemarin malam, adikku masih hadir makan malam yang diadakan oleh keluarga Lu. Kenapa? Mungkin kami pergi ke bar untuk minum bersamamu. Benar saja, orang-orang dari tempat kecil seperti kota Mingji lebih berpendidikan. Semua orang tiba-tiba menyadari dan tertawa. Aduh, kamu membuatku tertawa terbahak-bahak, aku hanya berkata, bagaimana mungkin orang desa dari tempat kecil seperti kota Mingji bisa mengenal Nona Qiao? Benar-benar pembual dan tidak punya konsep. Bukan. Yang paling lucu adalah dia berbohong di depan Tuan Muda Qiao. Tidakkah dia tahu bahwa Tuan Muda Qiao adalah sepupu Nona Qiao? Itu benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Itu menunjukkan bahwa dia tidak hanya jahat, tapi juga masih bodoh. Pria gemuk kecil itu segera menjadi dingin dan mencibir, Zihang, saya memperkenalkan Anda kepada Tuan Qiao dengan sangat baik, tetapi Anda tidak hanya tidak menghargainya, tetapi Anda juga berbohong dengan mata terbuka. Saya rasa saya tidak bisa bayangkan seseorang sepertimu. Sial, aku berbohong kepadamu bahwa kamu adalah anak anjing. Wajah si Zihang memerah karena cemas, dia menepuk pahanya dan berkata, orang-orang yang sedang minum dengan Sister Feng Hua pada waktu itu selain aku dan bosku. Jika kamu jangan percaya padaku, tanyakan pada bos. Oh, siapa bosmu? Qiao Junfeng tersenyum menghina, saya khawatir bos Anda sama dengan Anda. Semua orang tertawa dan tertawa lagi. Bosnya, adalah aku. Tiba-tiba, Chen Feiyu berkata dengan ringan, berdiri, dan berjalan keluar dari belakang si Zihang. Semua orang memandang Chen Feiyu dan merasa bahwa dia sangat aneh, dia bukanlah orang yang hebat, jadi mereka merasa sedikit menghina. Qiao Junfeng tiba-tiba tergerak. Karena terkejut, dia berseru, Chen Feiyu. Ya, ini aku, Chen Feiyu tersenyum ringan. Mengapa kamu di sini? Mata Qiao Junfeng berkilat kebencian, dan bahkan otot di sudut matanya bergerak-gerak. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Chen Feiyu bertanya.
Sekelompok orang kaya generasi kedua terkejut, terlihat jelas bahwa Chen Feiyu dan Tuan Muda Kiao saling mengenal, dan sepertinya ada semacam dendam di antara keduanya. Memikirkan hal ini, semua orang bahkan lebih terkejut. Di ibu kota provinsi yang besar, tidak banyak orang yang berani menyinggung Tuan Muda Kiao. Chen Feiyu tidak hanya memiliki dendam terhadap Tuan Muda Kiao, tetapi tampaknya dia tidak memiliki penghinaan ketika menghadapi Tuan Muda Kiao ketakutan. Identitas mengagumkan seperti apa Chen Feiyu itu? Semua orang berspekulasi, dan beberapa Bai Fumei memandang Chen Feiyu dengan rasa ingin tahu. Si Zihang menghela nafas lega dan berkata, "Bos, tolong jelaskan kepada mereka secepatnya. Apakah kita pergi ke Huanqin Bar untuk minum bersama Sister Feng Hua kemarin malam? Mengapa kamu perlu menjelaskan kepada mereka?" Chen Feiyu bertanya dengan aneh. Ah! Si Zihang menggaruk bagian belakang kepalanya, tampak bingung. Chen Feiyu berkata dengan tenang, "Mereka yang percaya padamu tidak perlu menjelaskan, dan mereka yang tidak mempercayaimu, tidak ada gunanya menjelaskannya. Jadi, aku bertanya padamu, mengapa kamu perlu menjelaskan kepada sekelompok kucing dan anjing yang tidak percaya padamu?" Bab 420, kamu berpura-pura menjadi apa? Dalam satu kalimat sederhana, semua generasi kedua yang kaya, termasuk Qiao Junfeng, dimarahi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang sangat marah dan memandang Chen Feiyu dengan marah. Si Zihang menepuk pahanya dan merasa sangat lega, lalu berkata dengan penuh semangat, "Ya, bos masih hebat, perkataan yang bijak." Qiao Junfeng mendengus dingin. Karena Chen Feiyu adalah bos si Zihang, pergi ke bar untuk minum bersama Qiao Fenghua adalah hal yang wajar. Dia tidak lagi memikirkan masalah ini dan mencibir, paviliun tepi air Miaotian ini dikenal sebagai yang paling mewah klub di ibu kota provinsi. Tanpa diduga, bahkan beberapa orang desa dari tempat kecil bisa menyelinap masuk. Sepertinya saya harus menyebutkannya kepada Sister Baoyu dan memintanya untuk menaikkan ambang masuk. Kalau tidak, jika saya mencemari lingkungan di sini, tidak akan, bukankah itu seperti membakar harpa dan memasak burung bangau? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di sekitar mereka berseru, dan pria kecil gendut itu bahkan lebih terkejut lagi, "Tuan Muda Kiao, Anda. Apakah Anda kenal Nona Lu Baoyu?" Lu Baoyu memiliki reputasi yang hebat di kelas atas dari ibu kota provinsi, bahkan lebih terkenal dari Qiao Fenghua. Sedikit lebih tua, dan yang terpenting adalah Lu Baoyu sangat misterius dan jarang menghadiri makan malam atau kegiatan lainnya, jadi semua orang hanya tahu namanya dan jarang melihatnya. Untuk kelompok orang kaya generasi kedua biasa ini, jika Qiao Fenghua adalah peri yang telah diasingkan ke dunia fana, meskipun dia sangat cantik, dia masih ada di dunia, membumi dan dapat dilihat dan disentuh, maka Lu Baoyu adalah peri Maangguse. Meskipun reputasinya sangat luas, jejaknya sulit dipahami dan terselubung dalam selubung misterius, membuatnya lebih seperti sosok legendaris. Adapun legenda, manusia dilahirkan dengan rasa kagum. Oleh karena itu, dapat dibayangkan keterkejutan di hati setiap orang ketika mereka mendengar Qiao Junfeng menyebut Lu Baoyu. Ada ekspresi kekaguman di wajah Qiao Junfeng, dan tanpa sadar dia tersenyum, "Saya telah bertemu Sister Baoyu beberapa kali, dan saudara perempuan saya serta Sister Baoyu memiliki hubungan yang cukup baik. Dia harus mempertimbangkan apa yang saya katakan." Semua orang semakin kaget dan mengacungkan jempol, bahkan banyak orang yang berpikir untuk bertemu Lu Baoyu melalui Qiao Junfeng. Pria gemuk kecil itu menghela nafas dan berkata dengan iri, "Tuan Muda Kiao benar-benar beruntung. Dia tidak hanya memiliki Nona Qiao Fenghua sebagai saudara perempuannya, tetapi dia juga mengenal Nona Lu Baoyu. Keberuntungan yang luar biasa, sungguh luar biasa." Qiao Junfeng tampak bangga, seolah-olah dia telah mendapatkan kembali kemenangan, dan memandang Chen Feiyu dengan provokatif, berkata, "Mungkin Anda belum tahu, paviliun tepi air Miaotian ini adalah milik Sister Baoyu. Selama saya mau, saya bisa membuatnya Sister Baoyu membawamu pergi kapan saja." Ledakan. Si Zihang memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia menahan tawa dan wajahnya memerah. Mendengar ini, dia tiba-tiba tidak bisa menahan diri lagi dan mulai tertawa sambil memegangi perutnya. Qiao Junfeng mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, "Orang kampung, kenapa kamu tersenyum?" Si Zihang tertawa dan berkata, "Saya tertawa sampai mati. Anda sebenarnya meminta Nona Lu Baoyu untuk mengusir kami. Tidakkah Anda tahu bahwa Nona Lu Baoyu lah yang mengundang bos saya ke sini? Mengapa Anda berpura-pura?"
Jadi keren sekarang. Aduh, itu benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Semua orang terkejut. Bahkan Kiao Junhua sangat terkejut sehingga dia berseru, tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Lu Baoyu mengundang Chen Feiyu ke paviliun tepi air Miao Tian, apakah ini mungkin? Lu Baoyu adalah orang yang sombong. Ada banyak sekali talenta muda dari kelas atas di seluruh ibu kota provinsi, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah diundang oleh Lu Baoyu ke paviliun tepi air Miao Tian. Chen Feiyu, seorang udik dari kota Minji, bagaimana dia bisa begitu berbudi luhur dan mampu memenangkan hati Nona Lu Baoyu? Semua orang menggelengkan kepala karena menyangkal, merasa bahwa hal semacam ini bukan hanya mustahil, tetapi juga sebuah fantasi.